Ya semoga di tahun naga kayu ya semuanya makin sukses ya teman-teman. Dan besok kita juga lagi mau pemilu ya. Semoga semuanya lancar ya teman-teman untuk masa depan Indonesia ke depannya. Oke, Bapak Ibu, Amin. mungkin malam hari ini teman-teman diundang oleh teman-teman Anda, pengundang teman-teman semua. Ya, tujuan kita buat acara malam hari ini ya kita mau sharing bagi saya. Ya, saya nggak tahu ya teman-teman Bapak Ibu semua, apakah yang saya sharing ini cocok sama Anda atau enggak. Tapi bagi saya menurut saya adalah siapapun Anda, apapun latar belakang Anda. Mungkin Anda seorang pengusaha, mungkin Anda seorang karyawan, mungkin Anda seorang profesional. Saya percaya bahwa semua hari ini kita semua itu tidak bisa cuma sekedar cari uang, ya. Tetapi kita harus belajar bagaimana bisa kelola uang dan hari ini barangkali, ya, barangkali apa yang saya sharingkan kepada Anda, barangkali ini bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Nanti kalau misalnya menurut Bapak Ibu semua ini bagus, ya nanti boleh ya, silakan diambil, silakan kasih kepercayaan sama pengundang Anda. Jikapun nggak cocok, nggak apa-apa, Bapak Ibu semua. Minimal jadi informasi, boleh ya. Nah, jadi harapan saya bahwa semua Anda semua bisa tetap stay dari awal sampai akhir. Nah, jadi malam hari ini kita bagi 3 sesi. Ya, jadi sesi pertama, izinkan saya mewakili daripada perusahaan PT Maju Untuk Negeri dan mewakili teman-teman Bapak Ibu semua yang mengundang Anda pada malam hari ini menjadi juri bicara untuk menyampaikan. Jadi sesi pertama saya cerita tentang produknya. Solusi seperti apa sih maksudnya Pak Dani tentang bagaimana kita bisa mengelola keuangan lebih baik ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan masuk sesi tanya jawab. Ya, kita bisa sharing, teman-teman boleh bertanya, mungkin apa penjelasan saya terlalu cepat atau Anda pengen pemahaman lebih. Dan juga mungkin nanti di sesi tanya jawab itu juga ada sharing diskusi ya. Untuk teman-teman yang sudah menggunakan produk kami, ya mungkin dari produk ini Anda merasa benefit apa yang Anda juga boleh sharing. Ya, kita saling sharing di sini. Nah, kemudian sesi ketiganya saya akan tutup kepada kesimpulan ya. Kenapa menurut saya hari ini solusi yang kami tawarkan ini sangat penting sekali dan menurut saya ini kita punya potensi yang sangat besar sekali teman-teman semua. Ya. Kameranya tuh. Oke. Nah, saya masuk aja ya teman-teman boleh? Lihat kamera. Oke, Oke, Pak Pak Dani. Dani. Masih semangat? Boleh Pak Dani. Oke, thank you Bapak Ibu semua. Saya izinkan saya sharing slide dulu ya. Salah. Oke. Oke, slide saya sudah muncul, Bapak Ibu semua teman-teman. Sudah, Pak Sudah Dani. Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, ini saya masuk, saya opening dengan satu quote ya. Satu quote ini dari kakek saya, ya, Warren Buffett. Ya, Warren Buffett ini adalah investor dunia ya. Dia salah satu orang terkaya di dunia, hari ini punya aset lebih daripada 2 triliun ya. Jadi dia punya satu quote yang menurut saya quote-nya ini sangat menyentuh saya ya. Ya, dulu saya kan background saya seorang pengusaha, saya pernah bangkrut. Ya, dulu saya hanya fokus tuh cari uang aja. Ya, pengalaman kita bangun bisnis kan naik dan turun, teman-teman. Ya, waktu bis lagi naik sih fine-fine aja. Tetapi karena saya nggak manage keuangan saya dengan baik, waktu lagi jatuh ya bangkrut. Nah, jadi satu quote-nya dia mengatakan begini, teman-teman semua. Jika Anda tidak menemukan satu cara, ya, bagaimana bisa membuat uang Anda bekerja waktu Anda tidur, ya, maka Anda akan kerja keras seumur hidup Anda. Pertanyaan saya, terus semua. Di sini, apakah Anda punya rencana untuk kerja keras seumur hidup Anda? Ya. Tidak. Ya, harusnya jangan lah ya, kita kerja keras dari muda, tapi one day kita bisa punya masa pensiun, masa tua, perencanaan kita, masa depan itu bisa jalan dengan baik. Nggak bisa nggak, teman-teman. Kita harus bagaimana step pertamanya kelola uang. Nah, untuk Bapak Ibu semua, kalau Anda saat ini mungkin sudah terbiasa dengan mengelola uang, good. Ya, tapi kalau Anda hari ini merasa Anda sudah kerja bertahun-tahun, ya, tapi sampai hari ini juga tidak bisa kelola dengan baik, itu eh, warning Bapak semua. Anda harus lakukan sesuatu bagaimana bisa manage. Ya. Kalau ini Bapak semua mau nggak mau ya, kalau Anda hari ini pingin punya masa pensiun mungkin, Anda bisa siapin masa depan keuangan Anda lebih baik, Anda step pertamanya Anda bisa kelola keuangan Anda. Oke ya, kalau Anda sudah melakukannya, good Bapak Ibu semua.
Nah, biasanya tahap berikutnya, kemudian orang mulai belajar, habis sudah kelola uang, uang saya kemana ya? Mulailah mereka mengenal namanya investasi. Nah, investasi pada umumnya masyarakat mengenal yang umumnya antara ini ya. Ya, punya uang dikit ditabung dalam bentuk emas, betul? Ada? Ya, kemudian yang kedua mungkin dalam bentuk properti, ya punya uang, wah nanti properti naik ya ke depannya. Ya, kemudian yang mulai belajar lebih dalam, mulai Anda ke saham, mungkin Bitcoin, kripto, dan seterusnya. Betul ya? Nah, tapi itu adalah investasi pasif yang Anda sering sekali orang hanya fokusnya bagaimana ya uangku simpan aja deh. Ya. Tapi hari ini kita juga mengenal dalam berinvestasi, kita itu tidak boleh fanatik dengan satu jenis investasi. Kenapa? Di dalam investasi, di dalam bisnis dan kehidupan selalu ada yang namanya resiko. Maka dalam berinvestasi kita mengenal yang namanya diversifikasi. Jangan taruh semua telur satu keranjang. Sehingga kalau Anda taruh jatuh satu keranjang, jatuh semua, habis Anda punya aset. Makanya kita diversifikasi. Nah, kalau saya lebih mengajak teman-teman untuk bagaimana mempersiapkan penghasilan Anda itu bisa kerja untuk Anda. Caranya gimana? Anda fokus bagaimana mencari investasi yang produktif. Produktif maksudnya seperti apa Pak Dani? Maksudnya memberikan Anda return secara rutin teman-teman semua. Seperti apa? Contoh Anda business owner ya, Anda punya franchise ya. Franchise-nya itu berjalan tanpa Anda. Dia memberikan Anda hasil rutin, yaitu investasi yang produktif. Ya, atau Anda punya properti yang Anda sewakan ya. Yang sewakan dia juga memberikan Anda return secara otomatis. Ataupun Anda punya saham yang membagi yang namanya dividen secara rutin. Ya, ataupun ada juga yang obligasi dan reksadana. Nah, malam hari ini saya mau pilih pengundang Anda, teman-teman. Kita punya satu solusi lagi, opsi bagaimana memberikan Anda juga return yang rutin, ya investasi yang produktif, yaitu kalau saya pribadi itu lebih suka menyebut semacam reksadana kripto, ya, tetapi dibantu oleh produk kami, yaitu layanan digital kami, yaitu Moonbot, ya kan? Nah, jadi kalau kita bicara reksadana, Anda kan percayakan dana Anda beli satu aset, ya, namanya reksadana, dikelola dengan pihak ketiga, ya, dengan harapan pertumbuhannya besar. Nah, maka kita lihat pilihan-pilihan masyarakat teman-teman ada saat ini. Nah, umumnya teman-teman kalau Anda berinvestasi, Anda menabung, Anda kelola keuangannya melalui aset deposito, itu biasa pertumbuhannya per tahunnya antara 2-5%. Betul? Ya kan? Kemudian kalau di emas, saya ambil data ini dari websitenya BlackRock ya. BlackRock itu adalah institusi keuangan dunia terbesar di dunia. Ya, dia punya kelolaan aset 150.000 triliun rupiah. Itu pertumbuhan emas rata-rata ya per tahun selama 10 tahun terakhir itu hanya 2% ternyata. Ya, besar atau kecil 2% teman-teman? Kecil banget. Banget ya. Atau obligasi, reksadana. Obligasi itu apa Dani? Obligasi itu surat utang. Ya, biasa dikeluarkan oleh pemerintah atau satu perusahaan company yang besar. Ya, dia keluarkan surat utang, tapi Anda dijamin dengan dijanjiin bunga. Ya, biasa rata-rata pertumbuhannya 6-8%. Nah, kalau reksadana ada banyak macam ya, reksadana tetap, reksadana saham, dan seterusnya. Itu antara 3-15%. Nah, kalau Anda lihat tadi kakek saya yang di depan tadi gambar tadi, Warren Buffett. Warren Buffett punya kelolaan dana aset itu kurang lebih per tahunnya selama dia berinvestasi, itu kurang lebih 22% per tahun. Ya. Nah, hari ini kita punya produk yang namanya layanan digital, namanya Moonbot. Ini juga bisa membantu kita mengelola aset kita dalam bentuk kripto dengan pertumbuhan yang cukup bagus. Ini saya kasih tunjuk sama Anda. Ini kelihatan Bapak Ibu semua teman-teman. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak Dani. Oke, ini saya gedein dulu ya. Nah, ini saya jelasin sama teman-teman sedikit. Ya, jadi ini kita punya layanan digital ini kita sudah running dari bulan April tahun 2022, teman-teman. Ya, ini contohnya ada username dengan nama Karisma. Ini kita cek ya, dia itu startnya dari tanggal 26 April 2022. Dia nabungnya dikit-dikit ya, jadi dia nggak nabung satu kaligus. Ya, Anda bisa lihat sini kalau actionnya in, berarti dia nabung uang masuk. Ya, misalnya di sini dia in lagi, ada dia tarik uang keluar, jadi keluar masuk uangnya. Nah, rata-ratanya teman-teman bisa lihat bulan April dia cuma pertumbuhannya itu karena baru mulai dari 26 April ada 1,2%. Ya. Bulan Mei ada 5,8, ada 1, ada 2, ada cuma 0, tetapi secara konsisten
total dia punya akumulasi profit selama 22 cycle, 22 bulan kurang lebih, kurang daripada 2 tahun, itu pertumbuhannya sampai dengan 71%. Ya, artinya, wow teman-teman, ini kurang daripada 2 tahun. Artinya aset dia itu hampir naik 2 kali lipat, betul? Ya. Ada teman saya bilang, Dan, kalau saya sih lebih senang properti. Pertanyaan saya, properti good. Tapi pertanyaan saya, Anda berinvestasi properti, mungkin nggak dalam waktu 2-3 tahun, 5 tahun, properti Anda nilainya bisa naik 2 kali lipat? Tidak mungkin. Oke ya. Nah ini saya kasih tunjuk lagi yang satu lagi ya. Ini atas nama Ibu Catherine ya. Ibu Catherine ini dia startnya dari bulan Juni 2022. Ya pertumbuhannya lebih besar lagi. Tetapi ingat ya teman-teman, hari ini kita punya aset ini dikelola dengan ladder digital kita yang namanya Moonbot. Ya, dia tidak mungkin kasih Anda return tiap bulan pasti sama ya, karena tergantung kondisinya adalah jenis asetnya ya, kondisi market dan money management. Nanti saya jelasin di belakang. Saya kasih tunjuk dulu Anda kenapa ini sangat menarik. Kalau hari ini teman-teman ada satu pertumbuhan aset bisa kasih Anda return kurang lebih ya 20-30% per tahun. Sebenarnya bagus atau bagus banget teman-teman? Bagus banget. Bagus banget Pak Dani. Ya, ini juga ada yang Pak Fani ya, beliau ini juga nabungnya dari kecil-kecil ya. Ini dia baru nabung $500 ya. Nanti rencananya kalau ada uang lebih dia nabung, karena beliau berpikir bagaimana ke depannya itu mulai bisa menabung, teman-teman. Karena hari ini kalau Anda sampai hari ini sudah kerja bertahun-tahun tidak punya tabungan. Bayangkan waktu Anda kerja aja Anda bisa tiap bulan habis uang. Karena memang jujur ya teman-teman, kita di Indonesia ini secara budaya investasi menabung itu sangat tertinggal sekali. Sepakat nggak? Ya. Ya, betul. Hari ini teman-teman ya, aduh, nggak punya uang bisa hutang, ya, pay later, cicil 12 kali, ya, habis masuk gaji masuk, potong sana sini, kencangin rekening lagi, tunggu lagi bulan depan. Kalau Anda masih bisa kerja, is okay teman-teman. Tapi ingat, umur kita tuh tambah terus, ya. Maka kita harus berpikir bagaimana kita mulailah bagaimana cara mengelola keuangan kita. Kita harus punya. Mungkin produk yang kami tawarkan malam hari ini adalah bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu semua. Ya, sampai sini dulu kira-kira cukup menarik Bapak Ibu semua. Kalau menarik kita lanjut, kalau nggak menarik kita tutup sampai di sini. Sangat Sangat menarik Pak Dani. Thank you Bapak Ibu semua. Ya, oke. Tapi saya disclaimer dulu ya, Bapak Ibu semua, disclaimer dulu. Ya, yang namanya investasi dalam aset kripto sudah pasti ada risiko. Ya, Anda buka usaha, Anda beli emas, Anda beli properti, semua ada risiko. Apapun yang saya tunjukkan di sini, ya, kinerja Moonbot setiap orang itu berbeda-beda, ya, bergantung dengan kinerja market, modal, pilihan aset, dan risk profile management masing-masing. Ya, pahami dulu. Ya, jadi kinerja masa lalu tidak menyerpikan kinerja masa depan, ya. Kinerja Moonbot di luar tanggung jawab pemberi dan pembagi testimoni maupun perusahaan. Tapi ini adalah real, ya, dari beberapa teman-teman yang sudah menggunakan Moonbot, teman-teman semua. Ya, nah, jadi produk kami itu namanya Moonbot. Itu adalah layanan digital di bawah PT Maju Untuk Negeri. Ya, PT Maju Untuk Negeri ini adalah perusahaan layanan digital service yang membantu Anda memberikan nasihat perdagangan di aset kripto. Jadi sekali lagi ya, perusahaan kami itu bukan perusahaan dagang, ya, tapi lebih kepada membantu Anda berdagang secara otomatis, ya. Nah, jadi visinya adalah kita percaya hari ini Moonbot ini bisa menjadi solusi bagi banyak orang untuk bisa punya perencanaan keuangan lebih baik. Nah, didirikan oleh kami punya CEO ini adalah Bapak Michael Tanureja, ya. Dan hari ini kenapa sih saya pribadi sangat menyarankan semua keluarga saya, saudara saya, teman-teman saya menggunakan Moonbot, ya. Kenapa hari ini kita percaya Moonbot ini akan sangat besar satu Indonesia, seluruh dunia. Ya, hari ini kita belum punya saingan. Ya, untuk mengenal lebih dalam boleh ya, teman-teman. Saya pengen ajak Bapak Ibu semua teman-teman, kita saksikan video 3 menit dari kita punya CEO Bapak Michael. Boleh? Boleh Pak Dani. Boleh ya. Oke, kita saksikan sama-sama video berikut ini. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Michael, CEO dan founder dari PT Maju Untuk Negeri. Dan izinkan hari ini untuk saya bercerita kepada Anda semua tentang satu peluang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu,
Bicara peluang, kita bicara bukan masa kini, tapi kita berbicara tentang yang namanya masa depan. Seperti Bapak Ibu tahu, kita sudah memasuki babak baru, kita sudah memasuki era baru, yaitu era artificial intelligence dan era robot. Bagaimana semuanya serba terotomasi. Mungkin Anda sudah menggunakannya. Contohnya ada ChatGPT, Tesla, Adobe Photoshop, semuanya sudah mengintegrasikan yang namanya AI dalam sistem mereka. Sehingga apa yang tadinya kita harus kerjakan sendiri, bisa dikerjakan oleh mesin Bapak Ibu semua. Dengan lebih cepat, lebih efisien. Begitu juga dengan robot, banyak sekali perusahaan yang sudah menggantikan stafnya dengan menggunakan robot. Contohnya Alibaba, Amazon, dan saya yakin hal ini akan menyebar ke seluruh dunia Bapak Ibu semua. Nah, bicara tentang AI dan robot, maka akan berdampak juga ke dunia investasi. Bagaimana Anda melakukan investasi. Dan bicara investasi, sekarang ini ada satu aset kelas baru yang ingin saya ceritakan ke Anda semua yang namanya cryptocurrency. Mungkin beberapa dari Anda sudah kenal sekali dengan cryptocurrency, ada beberapa yang mungkin cuma pernah mendengar, atau mungkin Anda tidak pernah mendengar sekali tentang yang namanya cryptocurrency. Ini aset kelas yang sangat luar biasa, yang sedang bertumbuh luar biasa. Sekarang ini sudah ratusan juta orang menggunakan cryptocurrency sebagai aset investasinya, dan nilai perputaran yang sangat luar biasa besar. Ribuan triliun, bahkan puluhan ribu triliun Bapak Ibu. Dan berita baiknya, hari ini cryptocurrency sudah legal di Indonesia. Bagaimana Bapepti sudah mensahkan lebih dari 500 cryptocurrency di Indonesia. Dengan dua hal yang saya ceritakan tadi, bagaimana era baru di AI dan robot, bagaimana ada aset kelas baru di cryptocurrency, itulah yang saya lakukan Bapak Ibu, itulah peluangnya, bagaimana saya dari PT Maju Untuk Negeri menggabungkan keduanya. Bagaimana kita bisa berinvestasi di aset kelas cryptocurrency dengan menggunakan AI dan robot. Itu peluang yang namanya Moonbot Bapak Ibu. Dan hari ini Moonbot punya 3 hal penting yang harus Anda tahu. Yang pertama, Moonbot ini adalah robot pertama yang legal di Indonesia. Artinya sudah disahkan oleh Bapepti. Dan yang kedua, punya model bisnis yang sangat luar biasa. Bagaimana Moonbot ini tidak menghimpun dana Anda sama sekali. Dana Anda aman di exchanger Anda masing-masing sehingga Anda bisa melakukan tradingnya dengan aman. Artinya semua yang terjadi di Moonbot 100% real trading. Lalu poin ketiga, Moonbot juga punya potensi yang sangat luar biasa, bagaimana Moonbot bisa memaksimalkan sehingga Anda mendapatkan profit yang luar biasa. Bapak Ibu semua, dan tentu saja saya mau mengajak Anda bukan cuma membangun Moonbot di Indonesia, tapi bagaimana kita bisa membangun Moonbot ke seluruh dunia. Jika Anda ingin tahu detail dari model bisnis Moonbot ini, silakan hubungi orang yang mengirimkan video ini ke Anda. Itu saja dari saya Michael, sukses selalu untuk Anda semuanya, salam to the moon. Oke, ya demikian baru semua dari penyampaian apa sih modal bisnis kita. Ya, acara sudah selesai. Oh belum ya? Oke, canda teman-teman semua. Nah, jadi baru semua hari ini saya garis bawahi dulu ya, kita punya perusahaan Moonbot ini adalah perusahaan export advisor yang membantu Anda untuk melakukan perdagangan. Jadi sekali lagi kita ini bukan perusahaan dagang ya. Jadi kita ini tidak memegang dana Bapak Ibu sama sekali ya. Anda tinggal berdagang, tinggal pergi ke exchanger masing-masing. Nah, saya lanjut dulu. Nah, jadi semua kita adalah perusahaan pertama yang mendapatkan izin dari export advisor daripada Bapepti. Ya, izin pertama kami itu namanya izin usaha penanaman berjangka. Jadi untuk mendapat izin ini tidak serta-merta Bapak Ibu semua urus izin terus langsung diterima, enggak ya. Itu kemarin harus ujian dulu sama Bapepti, ujian kompetensi, sehingga lulus dulu. Setelah lulus, hari ini kita adalah perusahaan pertama di Indonesia yang punya kompetensi sebagai penasihat berjangka. Ya, dari ini keluar di bulan Mei tahun 2023, Bapak semua. Dari kompetensi ini kemudian PT Moonbot membuat satu algoritma yang namanya Moonbot. Kemudian kita juga dapat izinnya, izin expert advisor ini di bulan September 2023. Satu kebanggaan bagi saya pribadi hari ini mewakili perusahaan. Kita adalah perusahaan pertama di Indonesia yang punya izin ini, teman-teman semua. Nah, kalau Bapak Ibu pengen cek secara pribadi secara langsung, teman-teman juga boleh silakan ya. Anda cek ke websitenya Bapepti, dicek legalitas.bapepti.go.id. Ya, teman-teman tinggal ketik aja, maju untuk negeri. Teman-teman bisa lihat, kita punya 2 izin, dan hari ini teman-teman bisa lihat nomor izin adalah nomor 1, Bapak Ibu semua. Dan hari ini, Moonbot juga sudah diliput ya, dari beberapa media mainstream di Indonesia, tepatnya waktu kami pertama kali launching kemarin di bulan September
2023 ya. Tetapi Moonbot sendiri waktu belum dapat izin kita juga sudah jalan, kita sudah tes dulu teman-teman semua. Jadi secara resmi kita baru launching itu di bulan September tahun 2023. Nah, jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu semua Anda pengen dagang emas, Anda tinggal buka toko di tempat emas. Kalau Anda pengen dagang sayur, Anda tinggal pergi ke buka stand di pasar, betul ya. Nah, kalau Anda pengen berdagang kripto, Bapak semua, Anda silakan pergi ke exchanger. Nah, saat ini Moonbot ini sangat selektif ya, memilih partner. Jadi kalau Anda berdagang, Anda buka toko dulu di exchanger, ya kemudian Moonbot tinggal dikonekin sama Anda punya toko, ya dia bantu Anda dagang jual beli secara otomatis. Dan hari ini Moonbot memilih hanya bisa bekerja sama exchanger yang jelas kredibel ya. Hari ini kita baru bisa di 2 exchanger teman-teman. Yang pertama namanya Binance dan yang kedua namanya Tokoripto. Binance ini adalah exchanger terbesar di dunia ya, nomor 1. Jadi kalau orang sudah tahu kripto pasti tahu namanya Binance. Bukan satu exchanger yang nggak jelas. Oke ya, karena itu resiko nantinya. Lengkap ya teman-teman. Nah, kalau Anda pengen dagang kripto, Anda silakan pilih exchanger yang Anda suka. Kemudian teman-teman kan kalau kita berdagang kripto kita menggunakan USDT. USDT itu aset kripto yang di-peg 1:1 sama US dollar. Jadi nilainya real time sama US dollar. Jadi sebelum Anda berdagang, Anda perlu mempersiapkan modal Anda dalam bentuk USDT. Nah, kebetulan di Binance itu ada fitur namanya P2P, ya peer to peer. Jadi Anda bisa beli dolar dulu, Anda dari rupiah beli dolar. Ya, kemudian kalau Anda butuh dolarnya, Anda jual ke rupiah, berarti Anda jual, Anda dapat rupiah. Nah, yang menariknya di sini di Binance, ini harga selisih jual belinya nih teman-teman. Ini saat kripto dibuat ini hanya selisih kurang lebih 20-an rupiah. Lebih murah daripada Anda jual beli dolar di bank sekalipun. Ya, dan ini semua Anda bisa lakukan kapan saja, 24 jam satu hari dalam waktu kurang daripada 5 menit, Bapak Ibu semua. Nah, sesudah Anda sudah siapkan modal Anda untuk berdagang, kemudian teman-teman sebenarnya Anda mau dagang langsung di sini tanpa Moonbot silakan, karena memang mereka adalah perusahaan dagang teman-teman. Nah, problemnya adalah untuk bisa berdagang tentunya Bapak semua Anda butuh yang namanya knowledge, betul? Yang kedua Anda butuh yang namanya waktu untuk memanagenya. Nah, daripada Anda sulit, ya Anda tidak tahu memilih perdagangan yang tepat. Nah, disinilah kami punya jasa. Disinilah layanan kami Anda bisa manfaatkan, yaitu layanan Moonbot. Nah, Moonbot ini kita jalankan di satu platform nama web-based namanya sportvision.com. Jadi sesudah Anda membeli layanan Moonbot, Anda tinggal di-connect aja Bapak semua dengan fitur namanya API Configuration. Jadi API Configuration, Anda tinggal connect, dia bisa membantu membaca dan dia bantu Anda dagang jual beli otomatis karena dana Anda 100% berada di rekening Anda sendiri. Ya, mudah-mudahan Bapak semua masih bisa nangkap sampai sini. Ya, maksudnya seperti apa Pak Dani? Jadi gini, dana Anda, teman-teman semua, ya kalau Anda biasa kan kemarin saya sering dengar robot, biasa orang bilang, Pak, robot. Wah, ini kayak kemarin nih Pak, ini uangnya orang hilang. Nah, kenapa uang orang hilang? Karena Anda titipin uang Anda sama orang lain. Ya, kalau kita di Moonbot, sekali lagi ya, Moonbot bukan perusahaan dagang. Ya, kita hanya perusahaan yang membantu Anda berdagang. Ya, yang dagang sebenarnya Anda sendiri dibantu oleh Moonbot. Jadi Moonbot ini hanya membaca data, kemudian membantu jual beli. Contohnya ini modal Anda nih, $1.800. Ini tetap di rekening Anda. Moonbot cuma baca. Ya, jadi 1828. Berarti dana Anda di mana? Di Moonbot atau di rekening Anda? Tetap di rekening Anda. Betul ya? Kemudian kalau Anda beli, berarti kalau Anda beli, Anda mulai berdagang nih. Belanja barang kan kita dagang, namanya dagang kan kita jual dan beli. Ya, beli murah, jual tinggi, kita ambil keuntungan, itu namanya dagang, betul ya? Nah, dia beli apa? Dia beli aset itu asetnya tetap berada di rekening Anda sendiri. Misalnya aset Bitcoin, ya Anda punya Bitcoin ada 0,095. Di Moonbot baca sama. Jadi dia baca sama. Jadi 100% dana Anda di rekening Anda sendiri. Jadi nomor 1, aman nggak kalau Anda pegang sendiri? Aman. Ya. Aman. Ya. Nah, jadi waktu Moonbot bantu jual dan beli, Moonbot ini juga membuat pencatatan. Dia beli di mana, ambil untung berapa, dia juga catat. Nah, catat ini kayak anggap anak buah Anda lapor. Bos, hari ini kita punya untung dagang $0,7, ya kan? Anda kan tinggal cek rekeningnya, Anda cek rekening Anda di rekening Anda Binance. Anda lihat jamnya, jualnya sama. Semuanya sama persis, jadi transparan dan real time, teman-teman.
Nah, nanti kalau Bapak semua teman-teman pengen melihat kinerjanya secara langsung, kita punya fitur namanya Investor View. Ya, Investor View password. Bapak Ibu semua, walaupun Anda belum punya akun sendiri, Anda juga bisa melihat akun yang real, ya, punyanya pengguna kami juga. Ya, Anda bisa ketik aja di sportlution.com. Ya, nanti sesudah ini kita bisa ngobrol lebih dalam. Ini nanti Anda boleh screenshot ya. Anda masuk di kanan atas, tinggal Anda sign in as investor, masukin aja username Ignatius, passwordnya sekian. Anda boleh screenshot. Tapi ini hanya bisa lihat, nggak bisa kutak-katik. Gampang ya, teman-teman. Nah, bagaimana kinerjanya ya, teman-teman? Kenapa Moonbot ini sangat menarik? Kenapa Moonbot ini seperti saya kasih contoh di depan? Kenapa kok ada orang baru 22 bulan? Wah, luar biasa ya. Dia pertumbuhan bisa 70%. Ya, bahkan ada yang kurang 2 tahun bisa 100%. Ya, kenapa? Karena menggunakan Moonbot. Cara kerjanya begini. Nah, jadi kalau Anda lihat di kiri atas ini, Binance USDT, ini adalah modal Anda yang ready. Oke ya. Nah, jadi kalau Anda sudah taruh modal Anda di rekening Anda, Moonbot baca, dia muncul di sini. Step pertama yang teman-teman buat adalah kita harus mengatur pengaturannya, sama kayak anak buah kerja sama kita. Anak buah kerja sama kita 24 jam, tapi kita sebagai pemilik bisnis, kita yang mengatur dia, kan? Betul? Nah, kita aturnya gimana? Kita aturnya di Moonbot setting, Bapak Ibu semua. Nah, di Moonbot setting ini, Bapak Ibu semua nggak usah khawatir ya, untuk di tahap awal, untuk mengaktifkannya, nanti akan dibantu oleh pengguna Anda yang sudah menggunakan Moonbot lebih awal. Contohnya, kita punya berapa strategi? Ada strategi A sampai D. Ada yang namanya Ultimate. Nah, Ultimate ini adalah satu strategi yang kita bisa memungkinkan untuk kita, kondisi market seperti apapun, dia lagi naik, dia lagi turun, kita tetap bisa mendapatkan keuntungan daripada jual dan beli. Yang kedua adalah grouping coin, Bapak Ibu semua. Nah, grouping coin ini teman-teman, hari ini aset itu kan ada banyak ya, komoditas. Kan kripto kan di Indonesia dikenal sebagai aset komoditas. Yang diakui oleh Bapepti yang legal hanya ada 500 jenis aset. Ya kan? Dari aset ini tentu ada aset yang bagus, ada aset yang jelek. Nah, kalau Anda nggak ngerti aset yang bagus atau jelek, Anda pilih aset yang jelek. Ya, misalnya barang yang tren. Habis sudah hilang trennya, dia nggak naik lagi. Anda bisa rugi? Bisa. Makanya dengan fitur yang namanya grouping coin, kita bisa memilih, kita kasih tahu sama Moonbot, Moonbot, saya hanya mau dagang misalnya, saya mau dagang hanya top 3, ya, aset yang paling ramai diperdagangkan di dunia, ya, atau top 10. Jadi Moonbot hanya akan memilih daripada aset yang Anda tunjuk. Gampang ya. Nah, sesudah itu teman-teman, ini yang poin paling penting. Ya, bagaimana kita itu penting sekali mengatur yang namanya money management, ya. Anda punya modal, ya. Anda kalau mau dagang, satu kali beli berapa, ya. Anda mau dagang berapa banyak, itu kita atur di sini. Nanti silakan konsultasi dulu, teman-teman. Nah, sesudah di sini, kemudian kita pilih namanya teknikal. Nah, jadi dari teknikal ini, Moonbot akan secara otomatis menentukan dengan teknikal dia mencari timing kapan dia mulai beli dan kapan dia jual. Setelah itu Anda tinggal start. Setelah start, dia sudah otomatis berjalan. Ya, Anda tinggal monitor aja perkembangannya seperti apa. Mudah ya. Oke. Kemudian teman-teman, sebentar. Oke. Nah, sesudah dia mulai jalan, maka yang dilakukan adalah kalau dia mulai membeli, ya, berarti dia gunakan modal Anda untuk beli stok barang di koin aset namanya. Kalau dia jual, jadi dia turun dia beli, naik dia jual, dia ambil untung. Ya, dia beli, dia jual, dia beli, dia jual. Gitu aja terus. Ya, kalau Anda mau lihat dia punya penjualan dari mana, Bapak Ibu semua teman-teman Anda tinggal lihat di profit. Ya, profit ini laporan penjualan. Ya, Anda bisa lihat laporan penjualan dari akun yang saya screenshot ini. Ya, tanggal 8, $39, $0,48, $100, kadang rame, kadang sepi, ada $6. Nah, Anda kan tinggal mau tahu, oke, $42 dari mana nih? Anak buah laporkan, bos, hari ini kita punya penjualan, kita punya keuntungan $42. Dari mana? Anda nggak klik aja di sini. Ya, maka perinciannya sudah muncul. Ya, Moonbot ini dia bekerja 24 jam sekali lagi ya. Real time dan transparan. Anda bisa cek secara langsung, teman-teman. Misalnya Anda masih tidur nih jam 2 pagi, dia sudah ambil untung $2,8. Jam 4 pagi, dia dagang setiap hari untuk Anda 24 jam. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah istirahat. Menarik nggak, Bapak Ibu semua? Menarik.
Ya, Sangat menarik, menarik. menarik banget teman-teman semua. Percaya sama saya, pertama kali Anda jalanin Moonbot ini, kerja kita tiap pagi sebelum buka apa-apa, ya bahkan belum sikat gigi, kita buka Moonbot dulu. Hari ini untungnya berapa? Betul nggak teman-teman yang sudah pakai? Betul banget. Betul, Pak. Bangun pagi ngeliat cuan. Oke, lanjut ya. Oke, nah sesudah itu teman-teman kan kalau Anda sebagai pedagang, anak buah lapor sama Anda, Pak, kita punya stok barang ada $11.000. Anda kan tanya, ini barangnya apa aja? Nah, ceknya di mana teman-teman? Anda tinggal cek di kanan bawah, ada trade nih. Nah, di sini Anda bisa lihat, ada aset SRP 2.725, ada Bitcoin, ada ETH. Anda samakan sama rekening Anda. Sama persis teman-teman semua. Oke ya. Nah, Pak Dani, ini kalau yang merah-merah ini apa? Nah, strategi kita di Moonbot ini adalah Anda punya modal, itu diatur. Ya, tidak langsung beli satu kaligus. Jadi dicicil. Dia turun, beli dulu, dia naik, jual dulu. Nah, jadi yang muncul di merah ini namanya floating. Apakah floating ini rugi? Enggak, ini kayak stok barang kita di toko, teman-teman. Ya, untuk lebih dalamnya nanti saya jelasin di belakang. Oke, kemudian, nah, menariknya gini. Karena modal kita itu diatur dengan money management, maka modal ini kan tidak mungkin dipakai satu kaligus. Ya, kalau harga turun dia pasti cenderungnya dipakai. Tapi kalau harga naik, nganggur nggak modalnya? Nganggur. Nah, menariknya di Moonbot ini ada satu fitur yang namanya auto saving. Ini adalah pertama di dunia. Ya, perusahaan yang buat robot seperti ini bukan cuma Moonbot ya, banyak. Ya, tapi yang punya fitur seperti ini hanya Moonbot. Maksudnya gini, setiap jam 6 pagi, modal Anda yang nggak dipakai, ini kayak anak buah, modal nganggur, dia, bos ini kita masukin deposito ya, dia masuk ke yang namanya Binance Up. Ini secara otomatis. Setiap jam 6 pagi, dia dipindahin. Ini akan dapat bunga per tahun itu antara 3-20%, naik turun. Tapi bunganya dibayar per hari, Bapak Ibu semua. Ya, nanti waktu dia butuh barang, mau belanja, dia cuma ambil secukupnya. Ya, jadi menarik, jadi kerjanya semuanya full otomatis, Bapak Ibu semua. Dan hari ini, seperti saya kasih contoh di depan, pertumbuhan Moonbot rata-rata per bulan antara 2-10%. Ya, tergantung kondisi market saat itu. Ya, pertumbuhan per tahun antara 25-70%. Ya, menarik nggak, Bos? Hari ini daripada kita taruh deposito, obligasi, reksadana, properti, ya nggak pernah dilihatin, kena sengketa, ya kan, mau jual nggak ada yang beli gitu. Hari ini dia punya pertumbuhannya konsisten. Oke, thank you, Pak Suhendris. Nah, ini kita punya fitur baru, teman-teman semua, yang namanya adalah trailing profit. Nah, informasi untuk teman-teman semua, kenapa Moonbot ini kok bisa setiap hari Pak Dani dia bisa make profit? Ya, karena kita sebenarnya ambil keuntungannya itu cuma tipis, cuma 1,5%. Besar atau kecil? Kecil banget, teman-teman. Iya. Tapi selama di perdagangan dia naik turun kan? Turun dia beli, naik dia jual, turun dia beli, dia naik jual, naik jual. Nah, dengan fitur trailing profit, kadang-kadang gini, dia ambil naik 1,5% nih. Pak, dia masih naik 40%, sayang loh, saya buru-buru jual. Nah, dengan fitur trailing profit, kita itu nggak langsung jual. Ya, kalau dia masih naik, kita biarin. Kalau pas dia mau koreksi, dia baru ambil. Langsung kasih contohnya, perbedaannya apa sih Pak Dani pakai trailing profit sama enggak? Ini. Oke, nah teman-teman bisa lihat. Sorry. Kok kembali dia? Sorry. Nah, ini kita bisa kelihatan ya. Waktu nggak pakai trailing profit, itu karena cuma 1,5%, dia cuma ambil untung $7,4. Tapi dengan trailing, dia bisa dapat sampai $57. Teman-teman kalau suruh pilih, kalau mau untung, maunya $7 atau $57? Mau 70. Ya, mata duitan semua di sini ya, sama kita. Canda. Oke, nah kita sudah bicara tentang potensinya gunakan Moonbot. Bagus? Untung? Sangat bagus. Untung ya. Tetapi yang namanya dagang, investasi, ada untung, ada nggak resiko? Pasti ada. Ya, makanya kita juga harus kenal resikonya apa dulu. Oke ya. Kalau untung, enak lah. Resikonya ada 3, teman-teman. Yang pertama, namanya ada yang namanya masa tunggu atau floating. Teman-teman ingat yang tadi saya tunjuk di depan merah-merah? Ya, itu namanya floating.
Maksudnya seperti apa sih Pak Dhani floating itu? Maksudnya begini, contoh Anda beli emas. Emas 1 gram 1 juta. Ya, emas jangka panjang, kita percaya jangka panjang dia naik, betul? Tapi jangka pendek bisa nggak emas itu turun dulu? Bisa dong. Ya. Oke ya. Apa yang terjadi kalau misalnya ternyata emasnya turun dari 1 gram 1 juta, dia turun ke 500.000. Emasnya tetap nggak 1 gram? Tetap. Ya. Pertanyaannya, kalau Anda jual, Anda rugi, betul? Kalau nggak Anda simpan aja kan? Nah, maka biasanya Anda punya pilihan. Kebanyakan, kalau turun, pasti Anda nggak jual, Anda simpan aja. Bahkan kalau punya uang lebih, Anda beli lagi di bawah, betul? Karena Anda percaya, jangka panjang emas pasti naik kembali. Ya, kalau sudah naik, aman sudah. Anda sudah bisa make profit. Ya, keuntungan. Tapi masalahnya begini, bagaimana kalau emasnya, ini namanya floating ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana emasnya baru naik tunggu 1 tahun lagi. Anda rugi namanya waktu. Nah, itu resikonya teman-teman. Paham ya? Nah, bagaimana pada nih atasnya resikonya? Nah, atas resikonya adalah sebenarnya kita jangan pakai modal satu sekaligus. Ya, kita misalnya punya modal 1 juta. Nah, modal 1 juta kita bagi dulu jadi 10. Jadi kalau turun dikit kita pakai dulu 100.000. Ya, turun beli lagi 100.000, naik jual dulu. Turun beli, naik jual seperti ini teman-teman. Ya, turun beli, naik jual, turun beli, naik jual, turun beli. Ini kerja 24 jam Moonbot yang kerja. Ya, turun beli, naik jual, turun beli, kita mengakumulasi keuntungan. Nah, dari sinilah kita bisa, kenapa akhirnya kita bisa bertumbuh. Ya, maka dengan cara seperti ini, floating bagus nggak? Bagus. Bagus. Kalau nggak ada barang, kita nggak bisa jual. Kalau nggak bisa jual, kita nggak bisa untung. Ya, dan ini kan kita nggak bisa kerja 24 jam jagain pasar. Nah, inilah layanan Moonbot kenapa sangat bermanfaat untuk kita, teman-teman semua. Bisa lengkap? Oke ya. Oke, lanjut. Resiko yang kedua. Resiko yang kedua itu adalah kalau exchanger-nya tutup. Makanya di sini teman-teman saya sangat bangga dengan Moonbot. Karena Moonbot ini sangat selektif memilih exchanger. Ya, jangan sampai Anda ditawarin, oh Moonbot bagus. Ya, tapi ditawarin satu exchanger yang nggak jelas. Hati-hati. Uang Anda kayak seperti bank kan. Anda kalau simpan uang, Anda lebih nyaman simpan uang di bank yang besar atau bank yang kecil? Yang besar. Yang besar. Ya kan? Kalau bank BCA Anda pasti lebih tenang kan? Tapi bank yang apa nggak ada nama tiba-tiba dia tutup, wah nggak bisa tidur. Nangkap ya teman-teman semua. Nah jadi Moonbot saat ini hanya bisa dipakai di Binance. Ya Binance ini exchange terbesar di dunia. Transaksi per harinya aja 1.000 sampai 3.000 triliun. Kemudian toko kripto adalah exchange terbesar di Indonesia yang sudah diawasi oleh OJK sama Bapepti. Ya Anda tinggal pilih. Ya. Nah resiko yang ketiga kalau Anda salah pilih aset. Nah, kalau Anda makanya nggak paham, Anda mau yang aman, misalnya, Pak, saya mau yang safety tapi long term, sama kayak emas. Anda pilihnya Bitcoin, ETH, BNB. Atau Anda punya fitur yang namanya grouping coin. Ya, jadi Moonbot hanya berdagang dari aset-aset yang bagus aja. Ya, kalau kita bisa tahu semua resikonya, kita tahu solusinya, maka resiko, di balik resiko ada peluang nggak, teman-teman semua? Ada. Ada peluang. Tetap ya. Nah, menarik teman-teman Moonbot ini? Sangat menarik. Ya, nah, bagaimana Pak Dhani? Saya mau dapatkan layanan Moonbot. Nah, Moonbot ini hanya bisa Anda dapatkan melalui PT Sukses Integrasi Perkasa sebagai yang mengurus pemasarannya. Ya, jadi untuk mendapatkan Moonbot, Anda melalui PT, Anda membelinya Moonbot ini lewat PT Sukses Integrasi Perkasa. Ya, jadi di sini Anda mau pakai Moonbot aja sebagai investor aja untuk kelola keuangan Anda, good. Ya, tetapi PT SIP ini PT Sukses Integrasi Perkasa ini adalah perusahaan network marketing. Jadi Anda sebenarnya kalau Anda pengen berdagang aja silakan, tapi kalau Anda lihat produk ini bagus, Anda punya naluri bisnis, ya Anda merasa, Pak, saya mau nabung, Pak, tapi nggak punya uang dingin. Pak, ada nggak peluangnya saya bisa bangun juga? Anda bisa melalui PT Sukses Integrasi Perkasa. Jadi PT SIP ini kita sudah berdiri 7 tahun. Ya, perusahaan ini sudah mengantongi izin namanya SUL. Ya, kemudian sudah bagian daripada APLI, ya, bukan AP2LI ya. Jadi dia sudah 7 tahun, jadi kita bicara perusahaan ini jangka panjang, teman-teman semua. Tapi Pak, saya cuma mau kelola uang aja, saya nggak mau bisnisnya. Boleh nggak? Sangat boleh, teman-teman semua. Oke ya? Nah, bagaimana cara memulai? Nah, Anda bisa mendapatkan layanan Moonbot ini, ada 3 pilihan layanan yang Anda bisa dapatkan. Yang pertama, ya, layanan basic. Ya, basic ini namanya basic. Ini biasanya layanan coba-coba. Biasa orang baru mau coba-coba itu di basic. Ya kan? Ada yang namanya advance. Ya, ada yang namanya pro.
Basic ini Anda bayarnya 23 untuk dapat jasanya, Anda bayarnya 23 juta. Ya. 23 juta suruh kerja sama Anda 24 jam, jagain pasar, mahal atau murah? Murah. Murah banget. Kalau Anda bilang mahal, mau nggak Anda saya bayar kerja sama saya 24 jam segitu gitu ya? Nggak mau. Anda, teman-teman. Betul ya, Pak Calvin ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau Advance itu 11,5, kalau Pro itu 23 juta. Pak, perbedaannya apa Pak Dani? Namanya juga basic, standar coba-coba. Basic ini dia punya servis itu hanya standar mode. Ya, jadi dia hanya bisa berdagang 35 step. Ya, kalau sejak Anda di Advance, ya, Anda sudah dapat yang namanya Ultimate Mode. Jadi dia bisa berdagang dalam kondisi yang seperti apapun, dia tetap Anda bisa menghasilkan keuntungan dari perdagangan. Kemudian fitur grouping point itu baru Anda bisa dapatkan di paket Advance, teman-teman semua. Ya, kalau di basic Anda harus ngerti mau dagang apa. Karena kalau enggak, Anda resiko, Anda bisa beli aset-aset yang nggak jelas, teman-teman semua. Jelas ya. Nah, kemudian kalau yang di Pro, ini adalah paket terbaik kita. Ya, paket terbaik dan termurah. Pak, 23 juta, kok bisa murah, Pak? Ya, maksudnya saya adalah value of money. Dari apa manfaat yang kita dapat sama uang kita, sebenarnya Pro ini termurah. Kenapa? Yang pertama, Pro ini kita sudah punya fitur namanya Ultimate Mode. Ya, kemudian juga ada grouping point. Ya, ada trailing profit, jadi dia bisa maksimal keuntungan. Kemudian ada auto saving, dana nganggur langsung masuk deposito. Ya, ada landing page-nya juga. Dan kalau Anda lihat, hari ini Pro ini kita hanya bayar 1 kali 23 juta seumur hidup. Moonbot kerja untuk kita 24 jam. Mahal atau murah? Murah. 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 Pak, kalau saya basic gimana? Loh, kalau basic kelihatan murah. Tapi ini Anda bayar per tahun, teman-teman semua. Ya, kalau Advance kita bayar per 7 tahun. Pak, kalau saya mau coba dulu, Pak, dari basic, kalau bagus nanti saya naik ke layanan berikutnya, boleh nggak? Boleh. Itu namanya upgrade. Ya, tapi kalau Anda memang mau coba-coba, silakan di basic. Tapi kalau Anda mau hasil terbaik, saya pasti rekomendasi untuk Anda adalah Pro. Bisa nangkap ya, teman-teman semua. Nah, Bapak Ibu semua, kita sepakat dulu. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, ya kita nggak bisa cuma cari uang doang, betul? Kita harus kelola keuangan. Ya, kalau Anda hari ini sudah mulai punya kelola keuangan, Anda mulai punya investasi, good. Ya, tapi percaya dengan saya, Anda tidak boleh fanatik dengan satu macam investasi. Anda punya mindset adalah diversifikasi. Saya nggak akan bilang membuatnya terbaik di dunia, tapi saya mau kasih tunjuk sama Anda. Anda hari ini investasi di emas, Anda investasi di properti, Anda investasi di obligasi, reksadana, dan kawan-kawan. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda menghitung sebenarnya Anda pegang aset ini bertahun-tahun, sebenarnya menghasilkan berapa untuk Anda? Ya. Banyak orang yang nggak pernah ngitung. Izinkan saya bantu Anda menghitung, boleh? Nggak ada. Kadang murah-murah murni, kadang Boleh, Pak. Oke. Ya. Nah, contoh, ini misalnya obligasi ya, anggaplah, Bapak semua, anggaplah obligasi ini mewakili aset investasi yang Anda sudah punya hari ini. Ya, misalnya di sini pertumbuhannya per tahun itu 6%. Ya, misalnya Anda punya aset misalnya 1,5 M, Anda di properti misalnya. Ya, Anda punya properti good. Ya, tapi maksudnya adalah kalau Anda bisa alokasikan dari aset dan yang lain 10% aja, Bapak semua. Ya, di depan saya bilang sama Anda, saya kasih tunjuk sama Anda, pertumbuhannya ada yang nggak hampir 1 tahun, hampir 100% ada? Ada ya, 2-10%. Kita bicara pesimis saja, Bapak semua. Ya, andai kata, Anda lihat kan, Moonbot kadang-kadang pernah 2%, pernah 10%, betul? Ya, kita bicara pesimis, 2% aja per bulan. Berarti per tahun berapa? 2 kali 12, 24. Kita bulatin deh, 25%. Boleh? Boleh. Boleh. Ya. Kalau Moonbot tanpa trailing profit, kita bicara pesimis 25%. Kalau dengan trailing, karena lebih besar, itu 40%. Anggap, Bapak semua, saya ajak Anda berhitung. Misal Anda punya tabungan aset $100.000, ya, Anda alokasikan 10% aja. Berarti Anda sisakan sini 90.000, betul? Pindahkan titip di sini, Moonbot. Ya, $10.000, betul? Nah, $10.000, kalau pertumbuhannya 1 tahun bisa 25%, berarti tahun keempat bisa jadi 20.000, betul? Nah, di tahun keempat, Anda boleh tarik kembali nggak keuntungannya pindahkan ke sini? Bisa dong? Ya, Anda biarin aja. 10.000, kalau Anda biarin lagi pertumbuhan 12% per tahun, berarti tahun keempat kemudian, 4 tahun kemudian
10.000 sudah jadi 20.000, betul? Ya, 20.000 4 tahun kemudian sudah jadi 40.000, ya, dan seterusnya. Anda gulung aja sampai Anda puas. Ya, Anda bisa lihat pertumbuhannya ini 10.000 dibandingkan ini 100.000. Ini 1,6 juta dolar, ini 440 juta dolar. Menurut Anda, mana yang membantu Anda punya pertumbuhan lebih baik? Moonbot. Moonbot. Menarik, Bapak. Kita belum hitung yang pakai client profit loh. Ya, maksud saya adalah gini, teman-teman. Moonbot ini, sekali lagi ya, Anda yang berdagang langsung, cuma dibantu. Ya, Anda mau tarik uang Anda sama kayak tarik rekening Anda nggak perlu izin sama orang, kapan aja boleh Anda tarik? Boleh. Jadi sangat liquid, teman-teman, kurang daripada 5 menit. Jadi menurut saya adalah Moonbot ini bisa membantu Anda, entah tujuan keuangan Anda, entah untuk persiapan anak-anak Anda kuliah, ya, entah untuk persiapan Anda pensiun, entah untuk persiapan Anda warisan, dan seterusnya. Ya, hari ini kalau Anda dengan Moonbot ini bisa membantu apapun tujuan keuangan Anda, Sangat. Bisa Pak Dani. dan jasanya Anda hanya bayar 23 juta seumur hidup. Mahal atau murah? Murah. Sangat murah. Murah banget. Ya, menarik ya, teman-teman. Yes. Nah, tapi sekali lagi saya kembali di depan. Investasi kripto mengandung resiko. Ya, kinerja Moonbot setiap orang berbeda-beda. Ya, tergantung kinerja market, modal, pilihan aset, risk profile, money management, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak semua, kalau Anda pengen sekedar kelola uang Anda, silakan. Tapi Pak Dani, saya nggak punya uang dingin. Gimana saya bisa nabung? Good, kalau Anda sudah punya pertanyaan itu, berarti Anda mulai terjadi pemulihan, teman-teman. Yuk, mulai cari penghasilannya. Gimana caranya? Ya, Anda bisa ikut kembangin bisnisnya. Cuma saya nggak cerita di sini, teman-teman semua. Kalau menurut Anda ingin tertarik, Pak, ini produk bagus. Kayaknya keluarga saya, teman saya, tetangga depan, kiri, belakang, semuanya kayaknya butuh. Kalau saya ikut kembangin, saya dapat apa? Anda silakan konsultasi kepada pengguna Anda masing-masing. Nanti kalau Anda sudah menggunakannya, kita juga punya pertemuan namanya startup. Nanti di sana kita bicara lebih dalam kalau Anda tertarik bangun bisnisnya. Pak, kalau saya hanya pengen pakai aja, silakan juga, teman-teman. Anda yang putuskan. Nah, Bapak Ibu semua, kita di Moonbot juga ada yang namanya bagi hasil ya. Ya, jadi kita di sini punya keuntungan daripada Moonbot itu ada bagi hasil adalah 80-20. Seperti apa Pak Dani? Contoh. Ya, misalnya Anda dagang misalnya $10.000, misalnya di bulan itu ada untung 10%, berarti Anda dapat $1.000 ya. Dan $1.000 ini bagian Anda hanya 80%. Berarti bagian Anda adalah $800, betul? Nah, 20%-nya itu untuk perusahaan, jadi bagi hasilnya untuk perusahaan lari kemana? 10% adalah masuk ke perusahaan, ya, untuk bayar operasional, IT, server, dan update seterusnya, teman-teman. 10% ini masuk ke profit sharing. Ya, kalau Anda bangun bisnisnya, Anda akan dapat alokasi bonus profit sharing. Artinya apa? Misalnya Anda ajak saya, ya, saya pakai Moonbot-nya. Berapapun profit saya, karena Anda yang referensi sama saya, Anda dapat. Pengen tahu lebih dalam, konsultasi ke pundak Anda masing-masing. Pertanyaan yang kedua, Pak, kalau dia dapat bagi hasil 80-20, bagaimana caranya perusahaan ambil? Bisa nggak dari Moonbot langsung ambil ke rekening Anda 20%-nya? Bisa? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Ya, karena ini berada di rekening Anda pribadi. Nah, karena itu kita ada buat yang namanya dompet kredit, teman-teman. Ya, dompet kredit ini jadi kayak celengan. Ya, kayak Anda isi token listrik lah. Anda isi secukupnya, baru listriknya bisa Anda isi tokennya, baru listriknya Anda bisa pakai. Mantap ya. Misalnya Anda isi di sini $50. Ya. Jadi dari $50, misalnya Anda ada keuntungan dari Moonbot $10. Berarti $10 bagiannya Moonbot adalah $2. Maka dari 50 itu Moonbot akan potong $2. Anda untung lagi $10, dipotong lagi $2, sisa 46. Anda untung baru dipotong. Kalau nggak untung dipotong nggak? Enggak. Nggak. Gampang ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu baru dialokasikan. Nah, cuma setiap kali kita isi kredit, ini kan sukarela aja. Kita isi secukupnya. Habis baru isi lagi. Cuma ada biaya adminnya. Namanya top up kredit. Itu kenanya 10%. Ya, kalau di atas $100. Kalau di bawah $100 kenanya $10. Ya, oh, biaya admin lumayan ya Pak Dani ya. Ini untuk apa? Ini juga lari untuk bagi Anda yang tertarik untuk bangun bisnisnya. Jadi mereka tertentu Anda dapat. Nah, untuk tahu lebih dalamnya, teman-teman, nanti kalau Anda sudah bergabung di Moonbot,
Anda tertarik, Pak, saya juga pengen dong tahu skema bisnis seperti apa. Anda boleh hadir di pertemuan yang namanya Startup nanti hari Jumat 16 Februari jam 19 WIB bersama Bapak Adi, salah satu Best Mentor Indonesia. Ya, oke, itu saja dari saya. Ya, kira-kira kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, bagi teman-teman saya tahu, saya tahu. Pak Dhani sih ngomongnya cepat betul, nggak apa-apa. Ya, kalau saya terlalu pelan, Anda yang tidur. Ya mungkin andanya ada pertanyaan, ya kita boleh diskusi ya teman-teman. Nanti silakan tanya aja. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang sudah gunakan Moonbot malam hari ini, yang sudah bergabung, makasih ya sudah bergabung. Mungkin juga pengen sharing tentang Anda, silakan. Ya mungkin sambil saya ditemanin Bu Rosni ya. Kira-kira saya nggak tahu siapa aja yang mau bertanya. Mungkin juga teman-teman ada punya undangan yang Anda mungkin sempat cerita sedikit, ya ada pertanyaan mungkin boleh Anda jembatani dulu. Silakan. Siap, terima kasih Pak Dani. Presentasinya luar biasa ya teman-teman semua. Oke, baik Pak Dani, di sini malam hari ini ada undangan ya. Yang saya lihat di sini ada Ibu Mary, lalu ada Bapak Ruban ya. Halo Bu Miri. Ya, lalu ada Halo, Bapak halo, Ruban, lalu juga ada Bapak Halim Guntur, dan juga Ibu Ruwaida ya. Kalau tidak salah ya, benar ya, Bapak Ibu Bu semua Roida. ya. Ya, selamat malam Bu Roida. Iya. Ibu Ruwaida izin, Ibu Ruwaida sudah member. Oh, sudah Oh member. Oke. siap, wah hasilnya nanti pengen boleh sharing ya Bu Roida. Iya. Ya. Silakan mungkin Ibu Nirma ya, mungkin boleh menyapa ya. Ini undangan dari Ibu Nirma mungkin ya. Silakan Bu Nirma. Ya, silakan Bu Nirma. Iya, terima kasih Ko Dani, Bu Rosni. Halo Pak Ruban, Pak Halim. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bertepatan yang jadi pematerinya saat ini Pak Dani. Itu mentor yang selama ini membimbing kami. Siap. Sejak dari SIP 7 tahun, 7-8 tahun yang lalu hingga kini. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas, kesempatannya untuk bertanya pada Pak Dani. Ya. Siap, selamat malam Pak Ruben, Pak Pak Halim, Ruban, Pak Ruban, sorry. Ruban. Pak Ruban. Mungkin boleh di-unmute aja Pak Ruban sama Pak Halim kalau ada kita boleh kenalan sambil diskusi juga silakan. Bisa di-unmute Pak Ruban, Pak Halim. Ya, boleh di-unmute nggak apa-apa Pak Ruban sama Pak Halim. Ya. Ya, malam Pak Ruban. Kalau nggak salah selalu ketemu ya. Iya, selamat Dengan saya. malam. Ya. Malam Pak Ruban, selamat malam Pak. Malam Pak Ruban. Malam. Halo. Ya, ya Pak Ruban. Iya, saya pertama saya mohon maaf karena memang baru masuk, kemudian kebetulan saya baru pulang dari kantor tadi ada pekerjaan yang Oh, saya. lagi sibuk persiapan besok nih Pak Ruban. Iya, saya harus selesaikan tadi. Kemudian karena saya anggap ini hal yang baru, pernah saya ketemu kemarin waktu di Palu dengan Putra. Oh, sudah ketemu sama Pak Putra ya? Sudah Wah, ketemu kemarin. tuh bisa ketemu Pak Putra. Pak Putra ini Pak Putra ya. Jadi dia begini, silakan silakan. ya, saya ini kan kemarin pertanyaan yang pertama yang saya ajukan itu apakah sama dengan multi level marketing. Oke. Persoalan MLM ini kan tanda kutip kita sangat alergi sehingga Ya. boleh dikatakan saya ekstra hati-hati. Oke. Di sistem jaringan yang dibangun sebetulnya kan intinya adalah pola kemitraan. Kemudian Ya. pola kemitraan itu yang terutama adalah kejujuran. Kalau Ya. tingkat atas dan bawah ada upline, kemudian ada downline. Ya. Ini beberapa pengalaman dan sampai sekarang ini saya masih ada satu Trauma. tidak juga trauma sih. Oke. Masih saya ikut di Ya. dalam salah satu apa istilahnya MLM. Aha. Ini mereka mengatakan itu bukan MLM. Ya. Bukan MLM, tetapi pola yang dilakukan dia sama juga dengan multi level. Kita ingin sebetulnya menghilangkan Ya. persoalan mindset terkait MLM ini. Jadi Ya. apa sih bedanya dengan
dengan apa istilahnya itu, dengan bisnis ini, sehingga dia berbeda. Kemarin ini saya sebetulnya termasuk orang yang korban persoalan trading, pernah saya alami trading. Tapi Oke. memang waktu itu saya terintegrasi tiba-tiba dengan grup messenger, Ah, saya terbawa dengan itu, ternyata itu adalah penipuan. ya. Saya sempat habis modal tapi tidak terlalu banyak. Tapi untuk ukuran saya lumayan sih. Iya, pastilah Pak. Bukan masa besar kecil sih. Kita juga Iya, nggak akan ikhlas lah kalau uang kita itu sampai dilarikan yang nggak tepat kan gitu. jadi, Betul. ya, jadi kalau saya tidak bertanya terkait apa jaminannya bahwa ini resmi atau tidak. Ya, Eh, Pertama kan ada namanya passive income, kemudian ada aktif. Jika kita bergerak, pasti ya, lebih banyak. Lalu oke. kira-kira jaminan untuk kami, mungkin bagi orang yang sibuk, Ya, biasakan hanya melihat itu. Mungkin saya akan secara setiap hari lebih aktif lagi jika itu ya. saya masuk di dalam bisnis ini. Jadi kira-kira bayangan apa yang sehingga membedakan dengan yang lain itulah. Oke, Ya, oke. Jadi pertama saya tadi banyak ya. Yang pertama tentang ini MLM atau enggak kan gitu. Yang kedua jaminan, maksudnya jaminan gimana Pak ya? Sorry. yang saya maksud jaminan itu jaminan bahwa dengan bisnis ini modal saya tidak kemana-mana, kemudian Uang aman jaminannya. Ya, oke, betul, siap, ya, siap, siap. Oke, dua dulu ya Pak ya, saya jawab dulu ya. ya, Oke. dua ya. Nah, jadi aku jelasin dulu Pak. Jadi Moonbot ini, kalau Moonbot ini, pelayanan service ini kan di bawah PT Maju untuk Negeri Pak. PT Moon. Ya, PT Moon itu hanya memberikan layanan Bapak untuk membantu Bapak berdagang secara otomatis. Hmm. Jadi Pak Ruban kalau hanya pengen sekedar berdagang aja, tapi Pak saya nggak mau MLM, saya nggak suka dagang, saya nggak suka bisnis, saya hanya mau kelola uang saya aja, ya. Maka Bapak cukup pakai sendiri aja, Hmm. oke ya. Nah, Iya. kalau kita berbicara MLM, ya MLM hari ini kita bicara fair-fairan ya teman-teman. Banyak nggak orang salah gunakan MLM ini? Ya, betul. Banyak. Banyak. Banyak sekali. Sangat banyak. Nah, tapi kalau kita mau fair, MLM itu multi level yang benar. Itu kan hanya strategi dagang. Ya, Betul Iya, ya. iya. Nah, makanya kalau kita mau lihat sebuah perusahaan MLM itu jelas jangka panjang atau enggak, satu yang harus kita tanya, apakah dia sudah tergabung di dalam APLI? Iya. APLI ini Asuransi adalah penjualan langsung ya. APLI ini adalah polisinya, Pak. Kalau kamu MLM-nya nggak jelas, tidak mungkin Anda bisa masuk dalam APLI. Itu dulu. Maka kalau teman-teman pernah dengar bisnis-bisnis yang MLM tapi scam, Anda pasti tanya, ada APLI? Nggak ada. Itu aja simpelnya. Nah, jadi kalau Pak Ruban hanya mau pakai, boleh Pak. Bapak nggak usah bangun bisnisnya. Tapi kan pertanyaannya gini, Pak, kalau Pak Ruban merasa Bapak pakai ini bagus, aman, Bapak pengen cerita sama keluarga, saudara. Kira-kira dengan Bapak cerita itu, boleh dong Bapak punya, anggap Bapak jual kan, jual jasa, ya. Iya. Boleh dong Bapak dapat sesuatu dari apa usaha Bapak tersebut. Iya, iya. Nah, jadi ini masalah mindset aja sih Pak Ruban. Jadi kalau Bapak mau pakai aja silakan, tapi kalau Bapak mau cerita, Bapak cuma juga dapat hak. Makanya kenapa di malam ini saya nggak mau cerita sama sekali soal MLM-nya. Karena kita nggak usah bicara MLM. Kalau produk ini bagus. Betul ya? Nah, Betul, betul. oke. Nah, Oke. oke. Jadi, oke, sorry. Halo. Kan Silakan. yang kita inginkan pertama kan selain penghasilannya pasti, lalu yang kedua pasti kita ingin pengembangannya. Ya, ya. Nanti kalau soal pengembangannya, berarti nanti Pak Ruban nanti kita boleh konsultasi sama Bu Nirma. Karena Bu Nirma ini, beliau ini yang saya sangat bangga ya, bisa mengenal Bu Nirma ya. Bu Nirma ini sosok pembelajar Pak. Karena beliau ini sebelum cerita sama temannya, dia pelajari dulu ini dalam banget. Kalau ini nggak bagus, nggak mungkin Bu Nirma itu mau undang Pak Putra itu datang ke Morowali. Iya, iya. Pak ini, kalau Pak Ruban tahu, beliau ini juga pengusaha besar loh di Kota Palu. Ya kalau Iya. orang bicara apa Gatsu ya, Gatsu. Gatsu. Orang Palu nggak tahu Pak Gatsu, Pak. Saya pelanggannya Gatsu.
Oh gitu ya? Ya, Pak Ruban. Jadi kalau bayangin Pak Putra ini kan, Pak Ruban, teman-teman kan, Ya. Pak Putra ini kalau hari ini punya usaha besar di Palu, kalau hari ini dia nggak pelajari ini barang baik-baik, wah, nama baiknya kan bahaya gitu loh. Karena beliau Ketemunya di Gaps kan lagi, bukan Pak. ya Pak Putra ya. Jadi itu. Oke. Yang soal mau pakai aja boleh, udah terjawab ya, Pak Ruban ya. Mau bangun bisnisnya juga silakan. Jadi punya pilihan, Pak Ruban. Mau jalan ini silakan, nggak apa-apa, pakai aja. Tapi kan kenapa kadang-kadang orang merasa butuh bisnisnya? Karena kita bicara fair-fairan, Bapak Ibu semua. Anda hari ini punya pertumbuhan sebenarnya, kita nggak usah bicara 100% deh. Setahun bisa 20%, besar nggak? Besar, Besar. besar banget. Besar banget Pak Dani. Besar banget. Oke ya. Hari ini kalau kita, tapi modalnya kita cuma $1.000, sama modalnya Pak Putra 1M, beda nggak hasilnya? Persennya sama nih, Beda. Pasti Beda beda. banget. kan beda. Nah, makanya kenapa kalau kita belum punya uang dingin ya, teman-teman misalnya merasa, Pak, saya juga mau bangun bisnisnya. Kalau mau bangun bisnisnya, kalau sama saya, kita bicara fair-fairan. Kalau Anda memang merasa mau bangun bisnisnya, mau sukses juga di bisnisnya, saya akan tanya sama Anda, siap nggak kerja keras? Siap nggak belajar? Siap nggak kerja keras 3-5 tahun? Karena nggak ada orang kerja 2-3 bulan sukses, Bapak Ibu semua. Dan saya beritahu sama Anda, bangun bisnis, kalau Anda cari gampang, minta sukses, silakan mimpi. Di sini nggak bisa. Betul ya, Pak Ruban ya? Setuju Pak Nani. Betul ya, Pak Deddy. Pak Deddy ini beliau kontraktor dari Samarinda, ya, pekerja keras juga. Makasih ya bisa gabung malam ini juga, Pak Deddy. Pak Dani, aku itu Ya. kalau ditanya, lu sekarang main apa? Aku bilang, aku main kripto. Kata. Iya, memang saya main kripto. Iya, aku main kripto. Lu sekarang main apa? Kripto. Kalau saya sih sangat menghindari bahasa main sih, Pak. Bagi saya investasi itu sesuatu yang serius. Iya. Itu uang kerja saya loh, saya kumpul sedikit-sedikit. Iya. Jadi saya lagi pelajari investasi di kripto. Iya, benar. Ganti kata main sama investasi. Iya. Gitu. Jadi Investasi aku ngomong dulu, ditanya kan, lu sekarang main apa? Kripto. Interior di belakang kan, kripto Pak Dani. mantap, Deddy. Oke. Aku jawab pertanyaan Pak Ruban yang kedua ya. Iya. Ya, Pak Dani. Apa jaminannya bahwa dana saya aman? Oke. Yang saya mau tanya balik sama Pak Ruban dan teman-teman. Uang teman-teman itu taruh di Moonbot atau taruh di rekening teman-teman? Rekening masing-masing. Rekening masing-masing. Oke. Nah, rekening yang kita gunakan apa? Toko kripto atau Binance, betul? Betul. Iya. Finance. Jadi karena dananya nggak pernah ditaruh di Moonbot, maka Moonbot tidak mungkin menjamin uang yang Anda pegang sendiri, betul? Betul. Nah, tapi kalau saya pasti lebih menyarankan Anda pilih exchanger yang bagus. Makanya Moonbot sangat selektif memilih exchanger. Saat ini Moonbot hanya bisa di Binance sama toko kripto. Tapi saya jelasin dulu. Binance ini adalah exchanger global. Pak, Binance terdaftar di Indonesia nggak? Tidak. Ya, ini kayak oke. Pak, kalau yang terdaftar di Indonesia apa? Toko kripto. Ya, cuma saya kasih tahu. Kalau toko kripto ini sudah teregulasi OJK sama Bapepti, diawasi langsung sama OJK, diawasi langsung sama Bapepti. Kalau Binance tidak. Terus kenapa Pak Dani lebih senang pakai Binance? Simple untuk saya. Anda kalau simpan uang, Anda lebih nyaman simpan uang di bank yang besar atau bank yang kecil? Besar. Oke. Anda kalau tahu bank yang satu punya transaksi perharinya 1.000 sampai 3.000 triliun, yang satu transaksi perharinya paling cuma 100-200 miliar. Anda lebih nyaman simpan di bank yang mana? Besar. Triliun. Transaksi besar. Oke. Itu alasan saya yang pertama. Yang kedua, saya juga pelajari juga. Saya mau taruh uang, kan saya mau pelajari dulu. Saya taruh uangnya di mana? Bank ini seperti apa? Jaminannya apa? Kan gitu, seperti Pak Ruban bilang kan. Nah, maka saya cek. Saya cek adalah di Binance. Binance itu exchanger pertama di dunia yang dia buka data. Jadi kita nasabah itu bisa cek dananya Binance ini di mana. 1:1. Jangan sampai dana kita itu dikemanakan. Bahaya nggak? Bahaya. Jadi istilahnya ada namanya fraction reserve. Anda kalau taruh uang Anda di Bank BCA, Bank BCA mau kasih tahu Anda nggak uangnya ada berapa di sana? Enggak. Nggak mau. Binance kita bisa tahu.
Itu satu, yang membuat saya nyaman dengan Binance. Yang kedua, Binance adalah bank yang punya asuransi terbesar di dunia. Kalau ada apa-apa sama dana kita, kena hack, dia sudah siapin dana asuransinya, dia alokasikan dana. Itu 1 miliar US dollar. Besar atau kecil? Besar. Besar banget. Besar. Kalau sampai ada yang hack dana kita, dengan catatan ya, di-hack ya, Binance ganti. Ya, kalau kita di bank kita, ada yang juga terjadi nggak? Kena hack? Pernah diganti? Nggak diganti. Ganti. Tapi maksud saya adalah ya itu pegangan saya. Itu sih Pak Ruban pertanyaan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Ruban. Kira-kira cukup menjawab Pak Ruban? Cukup. Oke. Untuk sementara itu. Ya. Oke, thank you Pak Ruban. Kalau Pak Ruban dari kemarin ketemu sama Pak Putra, malam ini sama saya, overall Pak Ruban cukup tertarik Pak dengan Moonbot? Kayaknya sudah tertarik sekitar 75%. 75%. Thank you Pak Ruban. Tinggal di 100% terbaiknya ya Pak Ruban. Saya juga tinggal diperkuat Ibu Nirma nanti. wow. Ya. Pak Ruban kalau nama Bu Nirma, Pak Ruban, saya nggak tahu ya, Bapak kenal. Tapi bagi saya kalau bisa punya mentor yang salah satu yang terbaik sudah pasti Bu Nirma. Karena orangnya kayak betul. Yang penting dari catatan Pak Ruban juga mau belajar. Terima kasih Pak Dani. Dia sering duet sama saya itu. Sering duet. Mantap itu Pak Ruban. Nyanyi. Wah. Mudah-mudahan nanti saya ke Morowali bisa diajak nyanyi nanti ya. Lebih bagus. Ya. Pak Ruban ini suaranya bagus kok Dani. Oh enggak, saya kalau Pak Ruban pasti bagus Bu. Kalau saya nyanyi pasti bubar. Oke, mungkin sampai sini Pak Halim. Selamat malam Pak Halim. Malam-malam. Nah, makasih ya Pak Halim bisa gabung. Alhamdulillah pertama saya gabung ya. Selamat semua Gimana? teman-teman. Kalau dari Pak Halim mungkin dari apa yang saya jelaskan, mungkin dari Pak Halim mungkin ada pertanyaan. Pak Halim silakan. Ya sedikit-sedikit mengerti, nanti saya perdalam sama Ibu Nirma aja. Oh siap. Tapi cukup menarik nggak Pak Halim? Mantap. Menarik ya. Pengen tahu, boleh tahu Pak Halim, dari apa yang saya jelaskan buat Pak Halim bagian mana Pak yang paling menarik? Ya dari segi ini profitnya itu ya tertarik, bagus. Oke. Thank you Pak Halim. Oke, mungkin teman-teman kita nanti ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Malam Pak Dani. Ya silakan Bu Mirna silakan. Pak Dani, ini ada Cik Mary sama Ervan ke Erman, suaminya Cik Mary yang ada Cik Mary baru join Pak Dani dan ya udah. Selamat malam Cik Mary, Pak Erman. Pak Erman, kenalin ini Pak Dani yang kemarin saya ceritakan. Siap. Selamat bergabung ya Cik Mary, Pak Erman. Semoga pakai Moonbotnya makin mantap nih. Siap. Karena ini saya sangat senang kenapa? Karena Ci Mary sama Pak Herman itu bisa punya mentor yang terbaik nih, Pak Pri sama Bu Mirna. Iya, saya juga bersyukur sih diajarin ya sampai benar-benar gitu. Pak Dani, aku cukup ini loh Pak Dani. Aku kan sebulan setengah kan Desember ya, Januari awal deh. Aku hitung-hitung itu 10% loh sebulan Pak Dani. Iya. Persen loh. Aku punya itu. Betul. Nah, terus pergerakan berapa hari ini kan naik loh. Iya, ini kan lagi makin ini. Iya. 10% satu setengah bulan Pak Dani. Iya. Pak Teddy. Kemarin aku aku 6 bulan gitu. Aku ini sebulan setengah. Yang teman itu masuk reksadana. Iya. Keren. Tapi sayang Pak Teddy, saya mau ke Jakarta, Bapak malah mau pulang. Pak Dani ke Jakarta kapan? Berarti aku 19 kan aku mendarat di Balikpapan. Bisa ketemu Pak Dani dong? Bisa dong. Bisa. Ya. Nanti kita kontak-kontak ya. Kontak-kontak ya, Pak. Kita jemput nanti di bandara. Ya. Lebih banyak dari Pak Dani deh. Siap. Ilmu Pak Dani itu pengen aku serap nih Pak Dani. Oh iya, kita belajar sama-sama Pak Dani.
Ya, saya sudah sering minta waktu Pak Teddy untuk ketemu Pak Dani, sharing Iya, iya, ceritanya iya, dia. iya, iya, Bu Esti. Maksudnya tanggal 19 aku pulang. Aku pengen ketemu deh sebelum aku pulang ke Samarinda. Iyalah, kita ngopi-ngopi dulu, kita makan siang. Iya, Ah, aku ke tempat dekat-dekat itu lah, yang kan banyak di sana banyak ini, banyak tempat kan dekat rumah Pak Dani. banyak, banyak, aman, aman. Banyak, ya Pak Dani ya. Ah. Yang penting Pak Dani mau terima aku aja. Oh, Itu harus kan. dong. Pasti Oh, bisa siap. ketemu sama Pak Teddy, satu kebanggaan buat saya. Iya, apalagi aku Saya Pak udah Dani. berkali-kali, saya udah berkali-kali ngajak Pak Teddy ketemu Pak Iya, Dani, iya. tapi Iya. beliau sibuk. Aku mau belajar banyak dari Pak Dani ini. Sama-sama belajar kita, Pak Teddy. Siap. Iya, iya, siap. Harus. Ya. Oke, Pak Teddy, Bu Esti, teman-teman, kita lanjut dulu ya. Nanti setelah ini kita bisa boleh ngobrol-ngobrol lagi, boleh? Oke. Boleh lanjut. Saya tutup dulu sama sesi kesimpulan dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi Iya, santai. siap, Ya. siap. Oke, saya sharing slide dulu, Bang. Nah, intinya Bapak semua, kalau Anda melihat ini menarik, ya saya pengen sharing kesimpulan ini. Kenapa sih ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman segera memulai, ya. Jadi pesan saya di depan kan, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, kita harus tahu bagaimana mulailah berpikir bagaimana kelola keuangan Anda dan membuat mungkin bisa menjadi satu solusi. Kenapa hari ini kita harus mulai masuk ke aset kripto, teman-teman semua? Ya, saya share slide dulu. Cimeri, nanti kita ngobrol lagi ya di akhir ya. Sorry, tadi kita belum selesai ngobrolnya. Ya, Ya. boleh. Oke, siap. Oke. Ya, teman-teman, ini untuk knowledge saja untuk Anda, teman-teman. Saya ini dulu pernah bangkrut, ya. Saya ini pernah bangkrut. Waktu saya bangkrut, saya baru sadar pentingnya kelola uang. Kemudian saya mulai belajar tentang saham. Saya belajar ya. Jadi saya dulu itu paling anti dengan namanya kripto. Karena nggak ngerti, ya kan? Nggak ngerti Bitcoin. Nah, saya baru ngerti, wah, Bitcoin ini satu aset yang harus kita punya, teman-teman. Nah, jadi informasi untuk Bapak Ibu semua, aset kripto pertama di dunia itu namanya Bitcoin. Nah, Bitcoin itu di dunia nanti hanya akan ada maksimum 21 juta. Nggak bisa lebih, ya kan? Dan Bitcoin itu ada satu siklus yang namanya halving. Di mana siklus halving itu setiap 4 tahun satu kali, ya. Bitcoin yang bisa ditambang di mining itu kapasitasnya berkurang separuh, semakin langka. Ya, jadi dari tahun ke tahun Bitcoin terbit tahun 2008. Dari tahun ke tahun kan adopsinya makin meningkat, betul? Adopsinya makin meningkat, sedangkan dia punya produksi makin langka. Maka harga naik atau turun? Supply-nya berkurang, permintaannya naik. Harga makin Baik. Naik. Nah, ini yang saya pelajari, teman-teman. Jadi Bitcoin itu setiap 4 tahun satu kali ya, dia namanya halving, terbit 2008. Di tahun 2012, Bitcoin itu satu Bitcoin itu harganya hanya $10. Hanya 150.000 satu Bitcoin. Halving pertama terjadi di 2012, Bapak Ibu semua. Di 2012 November. Habis halving, makin langka. Dari harga $10 itu sempat terbang. Dari halving itu 1 tahun, itu menuju $1.000 lebih. Dari 150.000 terbang ke 17 juta. Dahsyat nggak? Dahsyat. Yang namanya harga, habis dia turun, dia naik. Habis naik, pasti turun. Ya. Ya, jadi Bapak semua kalau lihat harga, Anda jangan salah loh ya. Namanya grafik, nggak ada naik terus. Kalau naik terus namanya bukan grafik, namanya gunung Bapak Ibu semua. Ya, kalau grafik habis naik harus turun. Nah, habis naik, kalau sudah memang di all time high, Anda harus keluar market karena harga pasti koreksi. Kenapa? Orang ambil untung. Waktu orang ambil untung, banyak yang jual kan, harganya koreksi. Ya, dari $1.000 itu sempat turun Bapak semua. Habis turun halving lagi 2016. Dari harga tertinggi $1.000 habis dia turun, saya lupa turunnya berapa, dia naik lagi. Dari tertinggi 17 juta Bapak semua, setelah halving di tahun 2017 dia naik ke 300 juta. Satu Bitcoin. Ya. Kalau Anda hari ini belinya di harga $1.000, jual di harga 19.000, happy nggak? Happy banget. Happy. Betul ya. Tapi pertanyaan saya adalah, ada nggak orang bilang, wih, hati-hati sama Bitcoin, aku rugi. Ada? Banyak. Kenapa? Banyak, Pak. Karena ada orang habis 19.000, dia beli nih di sini.
Karena dia bilang FOMO. Orang beli harga naik. Oh, pergi beli. Dia belinya 19.000. Ingat, habis naik, ada waktunya orang ambil untung, harganya harus koreksi dulu sebelum naik lagi, betul? Nah, dia belinya di sini, koreksi ke 3.000. Aduh, stres dia jual di 3.000. Ya. Untung atau rugi? Rugi. Rugi lah. Habis itu halving lagi tahun 2020. Habis sudah turun ke 5.000, 5.000 turun ya, 3.000 ya Pak Putra ya? Habis 3.000. 3.000, Pak. Berapa, Pak? 3.000. Nah, dia jual. Dia stres kan? Dia jual. Ternyata habis halving 2021 harga Bitcoin terbang ke 69.000, 1 miliar. Nangis nggak tuh orang? Nangis. Aku dalam hati bilang itu lu goblok itu yang bisa 3 tahun nggak naik-naik katanya. Nah, maksudnya adalah Bapak Ibu semua, Anda harus tahu siklus. Kapan masuk, kapan keluar. Ya kan? Jadi kalau Anda nggak ngerti, apa solusi pada nih? Moonbot nggak peduli. Mau dimanapun dia ambil untung. Nah, menarik ya teman-teman, kenapa Anda harus segera mulai sekarang? Ya. Halving berikutnya itu ada di April 2024. Kurang lebih di bulan April. Barang langka, maka potensinya bukan saya ngomong ya. Banyak orang analisa dunia mengatakan dia akan terbang sampai 100.000, bahkan ada yang bilang sampai 300.000, bahkan ada yang bilang sampai 1 juta. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas harganya sekarang hanya 50.000. Kalau dia terbang 100.000, kesempatan nggak untuk Anda? Kesempatan banget. Sangat. Betul ya? Bagusnya Anda tunggu harganya sudah naik, baru Anda ikut mulai. Atau dari sekarang, teman? Dari sekarang. Oke ya, jadi semakin Anda tunda, Anda hilang momentum karena halving nggak tunggu Anda. Nangkap ya? Pak Dani, saya kan belum ngerti. Makanya mulai. Supaya ngerti. Karena kalau Anda nggak mulai-mulai, nggak akan ngerti-ngerti teman-teman semua. Nangkap? Oke. Nah, teman-teman saya mau cerita sedikit. Ini Anda tinggal cari ya di coin market cap. Jadi total aset paling berharga di dunia. Ya. Jadi dia ini dihitung adalah market cap. Market cap maksudnya adalah nilai hari ini dikali jumlah barangnya detik ini. Per screenshot ini, aset nomor 1 adalah emas. Berapa total nilai aset emas dunia? Ada 13,7 triliun US dollar. Oke, ini adalah top terbesar ya. Ternyata Bitcoin berada di peringkat 11. Ya, tapi saya kasih tahu dulu sama Anda. Emas sampai hari ini tetap diproduksi. Ya. Orang bilang emas itu terbatas, cuma masalahnya nggak tahu batasnya berapa, teman. Betul? Ya. Kalau Bitcoin, saya beritahu sama Anda, Bitcoin di dunia maksimum hanya ada 21 juta, tidak bisa lebih. Sampai hari ini, Bitcoin yang belum ditambang sisa 2 juta. Artinya langka nggak? Langka. Kalau barangnya hanya terbatas 21 juta, kemudian orang yang punya Microsoft segala macam mulai dia alokasi sebagian dananya taruh ke Bitcoin, maka nilai Bitcoinnya terbang nggak? Ya. Terbang. Ini kesempatan untuk Anda. Kesempatan. Ya. Nah, saya kasih tunjuk Anda, kenapa hari ini menarik Bitcoin? Ya. Ini performa Bitcoin dibandingkan aset lain tahun 2023. Ternyata pertumbuhan Bitcoin di tahun 2023 itu 105%. Lebih tinggi daripada Nasdaq, S&P 500, emas, dan perak, Bapak Ibu semua. Ya. Dan hari ini halving Bitcoin sudah di depan, dan saya kasih tunjuk sama Anda. Pak, saya nggak ngerti Bitcoin, barangnya seperti apa, saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak percaya sama Bitcoin. Jangan percaya sama saya, Bapak Ibu semua. Ya. Saya beritahu sama Anda, hari ini Bitcoin sudah disetujui namanya ETF Bitcoin. ETF itu kayak reksadana Bitcoin. Yang mengajukan ETF ini adalah institusi terbesar di dunia. Ada BlackRock, Fidelity, sampai seterusnya. Saya kasih tahu sama Anda, BlackRock ini institusi dunia yang mengelola aset totalnya 10 triliun US dollar. Pak Dani, 10 triliun US dollar berapa, Pak? Banyak pokoknya nolnya. Ya. 150 ribu triliun US dollar. Banyak nggak? 150.000 triliun rupiah, Pak. Yes. Banyak banget, teman-teman. Hari ini kalau institusi sebesar ini ya juga sudah mulai taruh dananya di Bitcoin. Artinya, ini aset yang bagus nggak?
Sangat. Ya. Nah, hari ini Bitcoin ini siap-siap terbang loh. Sudah diterima ETF-nya. Ya, ini waktu Mas jadi ETF juga dari 2024 itu buluran selama 8 tahun. Mas nggak pernah turun, naik terus. Gara-gara ETF. Makanya Anda harus segera memulai, Bapak Ibu semua. Nah, makanya saya bilang, Moonbot adalah salah satu solusi investasi terbaik yang hari ini saya sangat-sangat menyarankan sama semua teman-teman saya, keluarga saya. Karena saya percaya, siapapun Anda butuh kelola uang. Moonbot bisa jadi solusi. Kenapa? Yang pertama, kita punya legalitas yang pertama di Indonesia, aman, Anda pegang sendiri, transparan, Anda bisa cross-check, dan pertumbuhannya, keuntungannya jauh lebih bagus dari aset yang kita tahu, Bapak Ibu semua. Nah, kenapa hari ini saya sangat pede? Kenapa saya sangat menyarankan kalau Anda nggak suka bisnis, nggak apa-apa ya. Tapi saya sebagai orang yang melihat potensi bisnis, saya melihat sebuah produk ini jauh lebih bagus daripada reksadana. Lebih bagus nggak? Iya. Lebih bagus. Saya kasih tunjuk sama Anda. Indonesia ini termasuk negara yang paling terlambat menyadari investasi, Bapak Ibu semua. Ini saya data ambil dari Kisei ya. Pertumbuhan investor saham di Indonesia tahun 2019 itu cuma 1,7 juta. Reksadana 1,7. Saham 2,4. Ya, kenapa? Karena ini sebelum pandemi. Tapi menariknya setelah pandemi, itu pertumbuhannya dari 1 juta, itu sekarang reksadana sudah 10 juta, saham sudah 11 juta. Cepat nggak? Pesat nggak? Iya. Ya, kenapa mulai pesat? Karena biasanya orang kalau belum susah, ya dia belum sadar pentingnya nabung, teman-teman. Ya, jangan sampai Anda tunggu bangkrut dulu kayak saya, lalu mulai kelola uang Anda. Nangkap poin saya? Saya cuma mau bilang sama Anda, hari ini kalau reksadana bisa 10 juta, saya melihat adalah bagaimana kalau Moonbot kemudian 10 juta ya. Wah, ini potensi bisnisnya luar biasa. Seperti apa Pak Dhani? Ini saya kasih tunjuk. Ini ya pertumbuhan investor retail Indonesia ya, 18 juta loh teman-teman. Pesat lebih besar daripada investor saham. Ya, dan hari ini Bapak Ibu semua, Moonbot kita sudah bukan cuma lokal ya, kita sudah diterima dengan 12 negara. Ini saya belum update ya. Moonbot sudah diterima oleh 12 negara. Hari ini produk anak negeri, produk asli Indonesia yang hari ini diakui dunia, Bapak Ibu semua. Keren. Oke ya. Hari ini kita sudah total, ini saya belum update ya, kita sudah 6.000 pengguna seluruh dunia. Dan kita baru mulai. Dan hari ini semuanya happy. Ya. Tadi kalau Pak Teddy kalau udah cerita sama temannya, dia tuh happy. Makanya temannya tuh makin kepo. Oke ya. Nah, Bapak Ibu semua, saya pengen sedikit mengajak Anda, kenapa kalau Anda memang nggak suka bisnis, is oke, pakai aja, Bapak Ibu semua. Tapi maksud saya, kalau barang ini bagus, cobalah cerita sama teman-teman Anda. Saya mau ajak Anda hitung-hitungan. Kalau Anda kerjakan bisnis, ya, 2-3 bulan, nggak ada orang bisa sukses 2-3 bulan. Kita sepakat dulu. Kalau Anda memang mau kerjakan ini, kita sepakat dulu, kerja keras 3-5 tahun. Kalau Anda bisa lihat 3-5 tahun, saya mau kasih tunjuk Anda potensinya. 1 juta pengguna. Ini bukan punya saya, ini punya salah satu mentor saya. Waktu itu kita Moonbot belum dapat izin. Ya, penggunanya di Indonesia baru 800. Besar atau kecil? Kecil banget. Oke. Dari cashback, profit sharing, bukan dari jualan bisnisnya, dari profit sharing kan ada 80-20 ya. Nah, 80-20 itu beliau itu bisa dapat cashback rata-rata ada 35, 100 sekian, rata-rata lah $50. Berarti sebulan kurang lebih 1.500, kurang lebih 20 juta. Berarti kalau dengan ukuran ini kita berhitung, anggap deh 1.000 pengguna 20 juta. Berarti kalau kita tembus 1 juta pengguna itu 20 M. Pak, besar banget Pak 20 M. Udah deh kita turunin 100.000 deh. 2 M per bulan. Pak, masih besar Pak, kecilin lagi 10.000 deh. Kalau Anda bisa punya penghasilan rutin 2 juta per bulan, Anda bisa nabung lebih banyak. Yes. Kehidupan Anda bisa lebih baik. Pasti Pak. Menurut Anda menarik? Sangat. Makanya saya mengajak Anda, Bapak Ibu semua, kita baru mulai. Ya, ini ada satu quote ya dari salah satu orang kaya di dunia, bukan saya belum kaya soalnya. Kita pakai yang kaya aja. Jadi jangan dengar saya. Richard Branson ini salah satu orang terkaya di Inggris ya. Dia pemilik Virgin Group ya. Dia mengatakan, jika seorang menawarkan sebuah peluang yang luar biasa, tapi Anda nggak yakin bahwa Anda bisa melakukannya, katakan aja dulu ya. Karena Anda bisa belajar setelahnya. Jadi jangan sampai, saya sering dengar gini, Pak, saya pelajari dulu ya. Saya kadang-kadang bingung. Kalau dia nggak mulai, gimana caranya belajar? Maka poin saya,
Kalau Anda mau belajar, Anda mulai dulu, coba dulu. Anda belum berani pro, dari basic dulu is okay. Yang penting segeralah memulai, teman-teman semua. Nah, apa poin saya? Oke ya. Nah, Bapak Ibu semua, saya nggak tahu dengan Anda. Hari ini Bapak Ibu semua kami baru memulai, ya. Sama kayak Bu Nirma ya. Saya sangat bangga ya. Sekali lagi saya sangat bangga sama Bu Nirma yang baru memulai di Morowali, ya, disupport oleh satu mentor terbaik Pak Putra. Ya, saya juga bangga hari ini Bu Mary juga berpartner sama Pak Pri sama Bu Mirna. Ini pasangan dahsyat menginspirasi Indonesia. Ya, mungkin Anda nggak tertarik bisnisnya. Ya, yang penting Anda segera memulai dulu. Ya, kenapa? Anda mau bisnis nggak bisnis? Kalau hari ini kita cuma bangun bisnis ini, yang mau nggak mau dengan network marketing, harus tahu di bawahnya Anda. Kan cuma bangun 2 jalur soalnya. Kalau nggak di kanan, di kiri. Kalau nggak di bawah Anda, siapa lagi gitu loh. Mau nggak mau, itu kan hitung omsetnya Anda juga. Ya, tapi kalau Anda kadang-kadang Anda bilang, Pak, saya tertarik sih, Pak. Tapi saya pelajari dulu lah, Pak, ya. Saya pikir-pikir dulu, Pak. Saya tanya istri saya, teman saya, keluarga saya, kadang-kadang saya bingung. Dia tanya sama istrinya, sama temannya, sama tetangganya. Memangnya tetangganya ngerti? Betul ya? Kalau dia nggak mau mulai, gimana caranya, teman-teman semua? Akhirnya, ujung-ujung, dia baru mulai sudah halving, sudah harga terbang, baru dia ikut juga di belakang. Maka saya bilang, hari ini kalau Anda bagus, ya mulai dulu. Gitu loh. Yang paling mulai, Anda tinggal kasih tahu sama pengundang Anda. Anda tertarik hanya investasinya, pelajari baik-baik moonboard-nya. Karena sekali lagi saya bilang, moonboard itu cuma alat. Anda harus pelajari moonboard-nya supaya Anda bisa maksimal keuntungan Anda. Kayak anak buah Anda harus pelajari karena anak buah Anda punya kelebihan. Tapi kalau Anda mau bisnisnya, baru tanya juga. Tapi harus minta komitmen. Karena kalau cuma mau bisnis, kerja cuma sambil-sambil, jangan kerja. Kalau Anda berpikir dengan kerja sambil-sambil bisa sukses, lupakan teman-teman semua. Maka maksud saya, kalau menurut Anda moonboard ini bagus, ya intinya gini, Bapak semua. Ya, sorry ya, teman-teman, saya sharing sedikit lah. Intinya gini, Bapak semua, saya nggak tahu siapa Anda. Ya, izinkan tujuan saya sharing dengan Bapak Ibu semua, karena saya dari pengalaman saya sangat ngotot sama orang, nabung, kelola uangmu. Ya kan? Masalahnya kalau habis sudah mulai nabung, uangnya kemana? Saya kasih solusi, moonboard yang terbaik. Ya, kalau menurut Bapak Ibu semua, moonboard ini bisa menjadi salah satu opsi bantu Anda punya perencanaan keuangan lebih baik di masa depan. Segera mulai. Kalau menurut Anda nggak bagus, udah kasih tahu sama pengundang Anda. Saya nggak suka, selesai. Boleh? Ya, kalau nggak bagus, jangan join. Kalau bagus, segera join baru. Oke, kalau mau bisnisnya, tanya dulu. Siap nggak kerja keras dan belajar? Kalau nggak mau bisnisnya, nggak apa-apa, pakai aja. Nah, apa ya saya? Ya, jangan sampai teman-teman Anda sudah ujung-ujung pensiun ya. Anda hari ini mungkin punya pekerja, Anda punya jabatan bagus, karir bagus, penghasilan bagus. Saya kasih tahu sama Anda. Anda karir bagus meningkat, umur Anda tambah terus tuh. One day Anda expired juga. Ya, pertanyaan saya, siap nggak? Ya, kalau belum siap, yuk siapin dari sekarang dengan moonboard. Oke, mungkin Anda seorang pengusaha, Anda merasa bisnis Anda bertumbuh, berkembang. Oke ya, pertanyaan saya, hari ini Anda tahu nggak bisnis naik dan turun? Anda kalau pengusaha, Anda pasti tahu sama. Kita sepakat dulu. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Yang jelas kita nggak bisa kerja keras terus seperti sekarang. Makanya kalau Anda melihat moonboard ini bisa jadi solusi nggak? Yuk segera join. Ya, kalau mau bisnis, ayo kita juga kerja sama-sama. Nah, apa ya saya? Bapak Ibu semua. Nah, saya tutup dengan satu video dari kita punya CEO, 3 menit boleh? Boleh. Boleh. Jadi video ini kenapa moonboard ini sangat layak untuk Anda pertimbangkan untuk segera mulai. Ya, dari kita punya CEO juga. Saya sangat bangga, sekali lagi saya tidak pernah capek, saya sangat bangga bisa berpartner dengan CEO kita. Beliau seorang anak muda ya yang sangat visioner dan dia percaya lewat moonboard ini bisa bantu banyak orang di Indonesia, teman-teman semua. Sebentar ya, saya putar dulu. Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya. Dan jika Anda menonton video ini artinya Anda sudah mendengarkan presentasi tentang model bisnis dari Moonboard. Bapak Ibu semua, saya belajar jika ingin sukses, kita harus tahu kemana tren mengarah dan kita mulai terlebih dahulu. Dan hari ini jika Anda sudah mendengarkan presentasi dari Moonboard, maka Anda sudah tahu bahwa ke depannya ada sebuah tren artificial intelligence, ada sebuah tren cryptocurrency. Dan lewat Moonboard, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mulai terlebih dahulu. Bapak Ibu semua, banyak sekali orang di luar sana yang hanya menyimpan uangnya di bank saja.
di tabungan saja, atau mungkin di deposito saja. Sehingga nilai asetnya tidak berkembang, bahkan kalah dari inflasi. Dan mereka tidak sadar pentingnya untuk berinvestasi. Itulah kenapa Moonbot hadir untuk Anda, Bapak Ibu semua, sehingga Moonbot ini bisa membantu Anda memaksimalkan nilai dari aset Anda. Mungkin Anda yang menonton video ini bertanya-tanya, kenapa harus Moonbot? Bapak Ibu, ada 4 alasan kenapa Anda harus menggunakan Moonbot. Yang pertama, Moonbot ini sangat secure. Banyak sistem-sistem yang sudah kita ciptakan sehingga sistemnya ini sangat aman sekali. Salah satunya adalah IP whitelisting. Sehingga semua transaksi yang terjadi hanya boleh dari IP tertentu yang sudah diproteksi. Sehingga transaksi dari IP lain tidak bisa masuk. Itu yang pertama dari security-nya dan akan terus kita tambahkan. Yang kedua adalah flexibility-nya. Moonbot ini bisa mengakomodir untuk Anda yang pemula ataupun Anda yang sudah expert. Jika Anda pemula, Moonbot bisa mengatur bagaimana algoritmanya. Tapi jika Anda yang sudah expert, Moonbot pun bisa mengakomodir bagaimana Anda bisa memaksimalkan strategi trading Anda lewat Moonbot ini. Lalu yang ketiga, user interface-nya. Bagaimana Moonbot ini sangat mudah sekali untuk dinavigasi. Balik lagi, sehingga Anda yang pemula pun bisa menggunakan webnya dengan mudah. Lalu yang keempat, Bapak Ibu semua, dan salah satu yang paling penting menurut saya adalah transparansinya. Bagaimana semua transaksi di Moonbot itu semua tercatat dan Anda bisa cross-check ke exchanger Anda apakah transaksinya betul-betul terjadi. Dan juga semua transaksi beli atau transaksi jual itu akan sesuai dengan algoritma yang sudah Anda tentukan di awal. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya semua transaksi di Moonbot itu bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, Moonbot ini akan terus berkomitmen dan kita akan terus bertumbuh sesuai berkembangnya teknologi untuk memberikan layanan terbaik kepada Anda semua. Sehingga Moonbot ini bisa memaksimalkan perkembangan aset Anda bukan cuma 1, 2, 5 tahun ke depan, tapi puluhan tahun ke depan sehingga aset ini bisa Anda wariskan ke anak Anda, ke cucu Anda, dan seterusnya. Karena kami fokus bagaimana jangka panjang. Itu saja dari saya. Jika Anda melihat ini peluang yang sangat menarik dan bisa bantu Anda, pastikan Anda hubungi orang yang mempresentasi Anda, ambil peluangnya, dan kita kembangkan sama-sama ke seluruh dunia. Saya Michael, sukses selalu untuk Anda semuanya. Salam kedua. Oke, boleh ya, baru semua kita kasih applause dulu dong untuk kita punya CEO, Pak Michael ya, teman-teman semua. Ya, saya kenal beliau hari ini, saya percaya Bapak Ibu semua, hari ini Moonbot ini masih akan banyak sekali development yang akan dilakukan oleh beliau. Bagaimana Moonbot ini bisa lebih efektif untuk membantu Anda pulang uang yang tentunya juga sangat aman, Bapak Ibu semua. Ya, nah, Bapak Ibu semua sekali lagi saya undang Anda, ya, berikan kepercayaan sama pengundang Anda, Bapak Ibu semua. Ya, kita mulai, ya. Mulai, nah apa yang kami butuhkan teman-teman tinggal ngomong aja ya, Anda tertarik bergabung di paket yang mana. Kalau saya memang sarankan, kalau Anda mau hasil terbaik sudah pasti pro. Tapi mungkin Anda merasa, saya pengen coba dulu Pak, saya pengen lihat dulu. Terserah, Anda bisa upgrade juga. Nah data yang dibutuhkan, nanti Anda butuh buat username, yang mungkin Anda merasa hoki, ya kemudian nama lengkap Anda sudah KTP, email dan nomor handphone. Anda tinggal pilih aja teman-teman paket yang mana, nanti tinggal tanya mau transfer lewat bank mana. Boleh ya, Bapak Ibu semua? Oke. Nah kemudian teman-teman bikin saya promosi sedikit. Ya jadi nanti teman-teman bagi Anda yang mau bisnisnya, yang nggak mau nggak apa-apa ya. Nanti Anda tanya, kita punya satu program untuk Anda punya percepatan kejar satu peringkat yang namanya gold. Nah gold itu secara normalnya Anda butuh mengakumulasi BV, slot BV kanan, slot BV kiri. Tetapi kalau Anda bisa kejar dalam waktu kurang daripada 2 bulan 75 kanan kiri, Anda sudah bisa mencapai peringkat gold. Di gold itu Anda dapatkan reward perdana. Kita jalan-jalan tur Asia. Ini nanti akhir bulan ini kita ke Taiwan, teman-teman semua. Jadi lebih mudah dicapai. Ya bagi yang mau aja silakan konsultasi sama pengundang masing-masing. Nah kemudian teman-teman saya juga promosikan. Jadi kita punya pertemuan konsisten. Kalau saya boleh kasih pertanyaan sama pengundang Anda, segeralah memulai supaya Anda bisa hadir di acara startup. Karena startup ini tanggal 16 hari Jumat nanti itu hanya yang sudah bergabung. Ya. Nanti kalau Anda pengen kedepannya Pak, saya juga pengen cerita sama teman saya Pak, cuma teman saya mungkin bukan di kota saya. Boleh nggak Pak, saya undang ke acara online. Kalau Anda sudah bergabung juga, sudah pakai Moonbot juga, pengen cerita sama keluarga Anda, teman Anda juga boleh undang teman-teman, kita punya acara OBP, juga di hari Selasa depan, kebetulan nanti kalau bukan saya yang bawa, Pak Putra yang bawa nanti. Ya, nanti ke depannya kita akan bawa mungkin tiap hari Selasa dan Kamis, Bapak Ibu semua. Ya, nah,
Kalau Anda pengen kenal kami lebih dalam daripada dengar katanya, saya juga mengundang sama Anda. Kita punya satu event besar di Jakarta, yaitu acara Smart Seminar dan Goal Gathering, tanggal 23 Februari. Jadi Anda bisa ketemu sama CEO-nya langsung. Ini satu Indonesia, semuanya kita kumpul di Jakarta, Bapak Ibu semua. Jika memungkinkan, Anda bisa atur waktu, datang lihat secara dekat kami di sana, teman-teman. Itu saja dari saya, teman-teman. Kita boleh setelah ini kita boleh